Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 1141. Tianfa bergerak, perintah Raja Jahat. Semua 3.000 pasukan suku Elang akan dibawa ke langit bersama suku Beruang. Cepat ke Pillar of Heaven's Mountains dengan kecepatan penuh. Konfirmasikan situasinya dalam waktu secepat mungkin. Jika ini benar-benar situasi terburuk, tolong pertaruhkan segalanya dan apa saja dan segera mulai gelombang serangan pertama. Jun Mo Xie memberi perintah dengan dingin. Kecepatan adalah yang paling penting dalam peperangan. Suku Elang adalah yang tercepat, dan suku Beruang adalah spesies terkuat dalam mempertahankan pertempuran. Suku Elang harus terbang dengan sekuat tenaga dalam pertempuran ini. Jadi ketika mereka mencapai pilar pegunungan surga, binatang suan dengan kultivasi yang lebih lemah tidak akan lagi berpengaruh banyak dalam pertempuran. Satu-satunya hasil adalah pengorbanan yang tragis. Tetapi pengorbanan semacam ini diperlukan. Karena merekalah yang membawa prajurit dari suku Beruang secepat mungkin. Ya Pak, wajah Raja Elang tetap tanpa ekspresi, suaranya tegas dan tak tergoyahkan. Kami berdelapan juga ingin pergi dengan anggota gelombang pertama ini. Saint Venerable Lu melangkah maju, dan bersama dengan yang lainnya, mereka berdiri bersama dengan anggota suku Elang dan Beruang. Generasi Raja Binatang sebelumnya yang telah dikhianati tanpa malu-malu oleh 3 tanah suci tidak ragu-ragu, melangkah keluar dengan tegas. Meskipun mereka sangat menyadari bahwa hasil akhir dari serangan gelombang pertama ini berarti kematian bagi mereka. Mereka masih tidak berpikir 2 kali. Baik, bawa anggurnya. Jun Mo Xie berteriak keras. Seluruh langit bergetar. Anggur terbaik untuk pahlawan kita, kirim mereka ke pertempuran. Semua pelayan Evil Monarch Manor buru-buru mengeluarkan anggur kuat yang tak terhitung jumlahnya. Mengisi semuanya. 6.000 prajurit mengangkat cangkir mereka. Jun Mo Xie mengangkat secangkir anggur dan menyatakan, secangkir anggur ini untuk semua pahlawan yang melindungi kehidupan benua. Akan ada banyak saudara yang tidak akan kembali dari pertempuran ini. Di sini, aku, Jun Mo Xie, mengirim selamat tinggal pada saudara-saudaraku. Jun Mo Xie menyatakan fakta, meski sangat kejam. Kejadian kali ini benar-benar terjadi terlalu tiba-tiba. Sama sekali tidak ada waktu untuk membuat pengaturan militer yang sistematis. Selain misi mereka sebagai gelombang serangan pertama untuk menghentikan invasi, 6.000 orang dari suku Elang dan Beruang yang menuju pertama hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka sebagai umpan meriam terlebih dahulu. Tidak ada kesempatan untuk kembali hidup-hidup, bahkan 8 Raja Binatang yang sudah menjadi yang mulia tidak terkecuali. Tetapi pasukan berikutnya hanya akan punya waktu untuk membuat pengaturan yang memadai karena mereka mengorbankan hidup mereka untuk bersaing selama beberapa waktu. Ini adalah pertempuran, dan pertempuran selalu kejam dan tanpa ampun. Tidak pernah ada satu pertempuran pun di mana tidak ada yang mati, atau hanya musuh yang mati. Kali ini, kalian semua sangat penting. Aku akan terus terang. Kami menggunakan hidup Anda untuk mendapatkan waktu untuk benua. Aku hanya punya satu permintaan dari kalian, tidak peduli bagaimana Anda bertarung. Bahkan jika Anda mati, pastikan Anda menyeret beberapa balapan aneh bersama Anda. Itu semuanya. Suara Jun Mo Xie dingin dan tidak berperasaan bergema di udara. Seluruh tempat itu sunyi. Semua 6.000 elit dari suku Elang dan Beruang memiliki tekad yang tak tergoyahkan di mata mereka, ragu-ragu, pengecut. Tidak ada satupun emosi negatif yang muncul pada mereka, tidak sedikit pun. Habiskan secangkir anggur ini, tidak peduli hidup atau mati, tidak peduli hidup yang mana, Anda semua adalah pahlawan. Saudara-saudaraku, Jun Mo Xie berteriak. Saudara-saudaraku, mari kita gunakan darah mendidih kita untuk melukis benua ini dengan warna yang paling indah. Mari kita ciptakan sejarah dengan kemenangan ini. Bersulang, 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 bersulang. Pak, 6.000 cangkir hancur berkeping-keping di tanah secara bersamaan. Selamat tinggal, saudara-saudaraku, semuanya. Pergilah. Mei Sueyan melemparkan bendera berwarna merah ke tangan Raja Elang. Saudaraku, mari kita pergi dulu dan bertarung dengan baik. Raja Elang melolong saat dia meraih bendera. Dia membalik di udara dan berubah menjadi elang raksasa. Bulunya setajam panah. Bendera merah darah berkibar tertiup angin. Dengan pasukan kematian Tianfa tertulis di atasnya.
merah menyala seperti darah berkibar di angin. Big Bear terkekeh keras saat dia bangkit di udara. Saudaraku, aku akan pergi dulu, ayah ini telah menunggu ratusan tahun untuk hari ini. Tianfa perkasa, Big Bear meraung saat dia mendarat di belakang Eagle King. Tatapan penuh semangat memenuhi mata Raja Elang saat dia melebarkan sayap besinya dan mengeluarkan teriakan tajam. Seperti panah hitam yang menembus langit, dia menembak ke awan, membawa beruang besar. Elang melonjak di langit, mengejar angin dan awan, lebih cepat dari kilat, tanpa keraguan dan keengganan, berangkat dari langit kampung halaman ini. Dengan Hong, semua elang suan lainnya juga naik ke langit, terbang mengejar Raja Elang, membawa rekan-rekan mereka ke barat daya. 6.000 pasukan menuju keluar, seperti anak panah tajam yang mencoba mencabik-cabik langit. Panah telah ditembakkan, mereka akan menggunakan hidup mereka untuk menulis sisa sejarah. Seluruh pasukan menjadi titik hitam kecil di langit. Tetapi tidak ada satupun anggota yang berbalik untuk melihat hutan Tianfa. Di kampung halaman ini tempat mereka dibesarkan, hanya ada tekad yang teguh, Raja Elang, Raja Beruang, dan 6.000 prajurit. Mata Mei Sueyan memerah saat air matanya jatuh. Dia baru saja mengirim 6.000 saudara dan saudarinya sendiri ke perjalanan kematian. Bagaimana mungkin hatinya tidak sakit, dan bagaimana mungkin dia tidak menangis? Wajah Junmo Xie tetap gelap dan serius, tanpa ekspresi. Dia mengirim komandan pribadinya sendiri di kelompok kedua. Elang soliter, Feng Juanyun, kalian berdua akan memimpin 300 anggota dari Heaven Destroyer dan Spirit Devourer, bersama dengan 300 anggota suku Bangau dan segera pergi. Jadilah eselon kedua, dukung Raja Elang dan Raja Beruang, hentikan musuh dengan sekuat tenaga. Ya Pak. Solitaire Eagle dan Feng Juanyun keduanya melangkah maju dan menangkupkan tangan mereka untuk menerima pesanan. Cerane King Long Cerane melambaikan tangannya dan 300 ahli Suan Cerane dengan budidaya Sein melangkah keluar ke formasi. Ini adalah kombinasi manusia dan Bangau Suan. Kelompok ini terbang ke langit lebih cepat. Di bawah komando Solitary Eagle dan Feng Juanyun, 300 Suan Cerane berkumpul di langit seperti awan yang bergulir. Itu hanya 1 jam setelah Raja Elang pergi. Tapi Junmo Xie dan yang lainnya tahu bahwa ketika Solitary Eagle dan yang lainnya mencapai Pillar of Heaven's Mountains, mereka akan terlambat setidaknya 10 jam atau bahkan lebih. Perbedaan kecepatan dan stamina antara Bangau dan Elang adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Bahkan kultivasi tidak akan bisa menambal perbedaan ini. Dan jeda 10 jam ini benar-benar akan menjadi ujian kejam bagi Raja Elang dan Raja Beruang. Saat menghadapi invasi ras aneh, akankah 6.000 ahli dapat menangkis mereka selama 10 jam? Ini adalah sesuatu yang tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka yakin. Bahkan jika mereka berhasil bertahan di sana sampai Solitary Eagle dan yang lainnya tiba, mereka mungkin tidak dapat menghindari kematian. Karena yang mereka hadapi adalah musuh yang 100 kali lebih kuat dari diri mereka sendiri. Tentu saja, jika mereka bisa bertahan sampai Elang Soliter dan yang lainnya tiba, situasinya mungkin sedikit berkurang. Bagaimanapun, mereka adalah ahli di antara para ahli. Baja yang baik harus digunakan pada bilah pisau. Raja Harimau, Raja Bangau, suku Anda akan membentuk pasukan ketiga. Segera berangkat untuk mencadangkan. Junmo Xie memerintahkan dengan tegas. Tiger King Earthcracker, Cerane King Long Cerane melangkah keluar secara bersamaan. Dengan angin ribut, 6.000 orang di bawah mereka terbang mengejar yang lainnya. Baili Luoyun, Leng Ao, Junmo Xie terus memberi perintah. Kalian berdua, bersama Tian Ken dan Dike dan 36 pembunuh akan membentuk pasukan keempat dengan 50 saudara dari suku Peng. Selalu ingat, jangan lupakan peran Anda sebagai pembunuh. Misi Anda kali ini bukan untuk mendukung tetapi untuk membunuh. Bunuh semua ras aneh yang mengerikan itu dengan kemampuan pembunuhan terbaikmu. Mengerti? Iya, Baili Luoyun dan Leng Ao melangkah maju dengan penuh tekad. Pindah, pasukan lain pergi. Dan ruangnya sudah menjadi jauh lebih luas. Raja Singa, Raja Monyet, Raja Peng, Raja Condor, Raja Serigala, 25.000 anggota suku Anda akan membentuk pasukan kelima. Kalian semua pergilah, bawalah obat-obatan yang cukup, perbekalan, dan semua perbekalan. Junmo Xie memerintahkan. Kelima suku ini memiliki jumlah terbesar,
tetapi paling lemah dalam hal kekuatan. Tapi mereka tidak bisa diremehkan, bahkan jika mereka membawa logistik, mereka juga akan dapat membunuh musuh pada waktu yang paling penting. Anggota yang tersisa, termasuk Ratu Ular dan Raja Panter, semuanya akan berada di bawah perintah Jun Wui. Secara bertahap cari dari wilayah barat daya dengan hati-hati. Jika ada ras aneh yang masuk, musnahkan mereka. Tidak ada batasan waktu untuk misi ini, sampai Anda mencapai pilar pegunungan surga. Saya tidak ingin satupun dari mereka hidup. Jun Mo Xie tidak pernah melupakan sesuatu yang menjijikkan seperti Jiang Junji. Jika ras aneh berhasil masuk dan meninggalkan beberapa keturunan, hanya akan ada masalah tanpa akhir. Dan ancaman ini mungkin adalah bahaya terbesar dari invasi dari ras-ras aneh, dan sesuatu seperti ini tidak ada yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan menganalisis seperti Jenderal Darah Jun Wui. Hanya Jenderal Darah yang mampu melakukan misi rumit semacam ini tanpa membuat kekacauan. Ya Pak, Jun Wui dan Ratu Ular melangkah maju untuk menerima perintah. Sisanya, tetaplah di Tianfa untuk menunggu perintahku. Tanpa perintah saya, tidak ada yang akan keluar dari hutan Tianfa mulai saat ini. Jika tidak, mereka akan dihukum berat. Bahkan jika orang lain datang, jika mereka tidak dapat memberikan kode rahasia, Anda tidak boleh membuka formasi. Jun Mo Xie mengulangi hal ini dengan tegas. Masalah dengan Pillar of Heaven's Mountains telah terjadi begitu cepat dan krisis dengan keluarga Zan belum terselesaikan. Jika Zan Lunhui berencana mengambil kesempatan ini untuk menyerang Evil Monarch Manor, itu akan benar-benar dalam masalah besar. Semua anggota Tianfa yang mampu melakukan perlawanan sudah dikerahkan. Tidak banyak kekuatan bertarung yang tersisa di Manor, tapi selama formasi penolak iblis 9 surga 9 bumi yang dibentuk Jun Mo Xie ada, bahkan jika Zan Lunhui datang ke sini secara pribadi, dia tidak akan bisa masuk. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 1142. Kekuatan angin dan awan, hentikan langit dari jatuh. Kecuali Zan Lunhui memiliki kultivasi surgawi yang sama seperti Miao King Cheng dan mampu membawa kesengsaraan surgawi yang mampu menghancurkan dunia, dia tidak bisa secara paksa menghancurkan formasi ini. Tapi Jun Mo Xie tidak percaya bahwa Zan Lunhui memiliki kultivasi seperti ini. Dan tidak percaya bahwa dia punya nyali, karena bahkan jika dia meminjam kekuatan kesengsaraan surgawi untuk menghancurkan formasi, dia tidak akan dapat menghindari kematiannya dari kesengsaraan surgawi. Akankah seorang bajangan egois yang menghancurkan keturunan setiap beberapa ratus tahun untuk hidupnya sendiri membuat pengorbanan semacam ini? Dengan ini, semua pengaturan selesai. Jun Mo Xie melihat ke ruang kosong untuk terakhir kalinya sebelum dengan tenang berkata, "Sue Yan, kita berdua akan berangkat sekarang ke Gunung Surga Sein." Gunung Surga Sein? Bukan pilar pegunungan surga? Mei Sue Yan terkejut. Sue Yan, masalah kali ini di luar dugaan kami. Sekarang Pillar of Heaven's Mountains sangat mungkin untuk dihancurkan. Pasukan dari ras aneh pasti akan menyerang benua Suan-Suan dengan mudah. Kita harus pergi dan melihat berapa banyak kekuatan pertempuran yang tersisa dari 3 tanah suci setelah pilar pegunungan surga runtuh. Apa yang paling saya khawatirkan saat ini adalah bahwa 3 tanah suci telah dihancurkan atau mengalami kerugian besar pada pasukan mereka. Maka itu akan menjadi masalah besar, sangat sulit untuk memenangkan pertempuran ini dengan kekuatan kita sendiri. Mei Sue Yan terpukul oleh kesadaran ini. Jadi inilah mengapa Jun Mo Xie mengerahkan semua pasukan terkuat di Tianfa. Jun Mo Xie telah mempertimbangkan dengan panjang lebar, tapi Jun Mo Xie menghela nafas pelan. Dia awalnya berencana untuk membawa anak buahnya sendiri melintasi Pillar of Heaven's Mountains setelah perang untuk merebut surga. Memasuki wilayah musuh untuk membunuh mereka, kemudian, tidak peduli bagaimana mereka menghancurkan, semuanya akan berada di pilar pegunungan surga dan tidak akan berdampak pada benua Suan-Suan. Jika tidak berhasil, mereka hanya bisa mundur dan pergi lagi ketika waktunya tepat. Mereka bisa menyerang dan bertahan, tapi dia hampir tidak bisa mengatasinya ketika perubahan besar ini terjadi, menghancurkan semua strategi dan rencana pertempuran Tuan Muda Jun, terutama runtuhnya pilar pegunungan surga. Tidak ada yang memimpikannya hal itu terjadi. Sekarang, mereka hanya bisa menghadapinya. Selain itu,
Pasti ada alasan runtuhnya pilar pegunungan surga secara tiba-tiba. Kilatan dingin melintas di mata Jun Mo Xie. Itu adalah batasan yang dibuat oleh tuan muda pertama 9 meter secara pribadi. Bagaimana itu bisa runtuh dengan mudah? Pasti ada alasan di baliknya, dan saya percaya orang-orang dari 3 tanah suci akan tahu alasannya. Jika ada satu orang yang membuat Jun Mo Xie benar-benar merasa berhati-hati, itu adalah tuan muda pertama 9 meter saja. Selain dia, Tuan Muda Jun percaya diri untuk mengejar dan bahkan melampaui Tuan Muda 1914 atau Miao Qing Cheng dan Zhan Lun Hui dalam waktu singkat. Meskipun dia masih kekurangan saat ini, Tuan Muda pertama 9 meter adalah eksistensi yang mampu menghadapi Dewa Besar Hong Jun. Tuan Muda Jun percaya diri dan sombong, tetapi dia tidak berani melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dalam menghadapi bos ini. Jika seseorang yang mampu menghancurkan pengekangan yang telah ditetapkan oleh Tuan Muda pertama 9 meter secara pribadi, orang itu jelas merupakan musuh yang tangguh. Dengan beberapa pengaturan lagi dan meninggalkan beberapa instruksi, Jun Mo Xie dan Mei Suiyan langsung bergegas ke tempat bencana dimulai pilar pegunungan surga. Jun Mo Xie tidak menggunakan Suan bis udara untuk membantu mereka bergegas dalam perjalanan mereka. Dia menahan Mei Suiyan ke dalam pagoda Hong Jun dan mengaktifkan pelarian Yin yang sebelum melintasi udara dengan kecepatan maksimum, mencakup ribuan li dalam sekejap. Jun Mo Xie bergegas sendirian, menutupi hampir 3.000 li dalam beberapa jam. Saat dia semakin dekat ke venue, suhu di sekitarnya semakin tinggi. Ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh bencana alam yang tidak terduga. Jun Mo Xie menyipitkan matanya di kejauhan. Asap hitam kabur di cakrawala menjadi lebih jelas terlihat. Dalam satu sore, dia menutupi 8.000 li. Ini adalah kecepatan yang tidak bisa dilampaui oleh siapapun. Sepanjang hari berlalu, dia semakin dekat dan lebih dekat ke lokasi. Jun Mo Xie bisa dengan jelas melihat abu dan asap tak berujung yang menutupi langit. Asap tebal menyembur dari hampir 30 gunung di daerah itu. 30 gunung berapi meletus pada saat yang bersamaan, dan masing-masing dari mereka sangat besar. Bahkan Jun Mo Xie yang kurang ajar tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Melihat pemandangan seperti itu, dia sudah melakukan yang terbaik untuk melebih-lebihkan tingkat keparahan bencana ini, tetapi dia tidak pernah membayangkannya menjadi seburuk ini. Jun Mo Xie berjarak sekitar 2.000 li dari tujuannya, tetapi gelombang panas yang menerpanya cukup untuk membuat rambutnya gosong. Gunung berapi masih memuntahkan lahar panas dan berkobar. Kadang-kadang ada batu-batu raksasa yang terlempar ke udara sebelum turun hujan. Hanya ada bau tajam yang memenuhi seluruh dunia. Asap dari letusan gunung berapi ini adalah hal-hal yang beracun. Orang-orang dari benua Suan-Suan mungkin tidak mengetahuinya. Tetapi Tuan Muda Jun tahu, untungnya, tidak banyak orang di wilayah ini. Tapi tingkat kerusakannya tidak kecil. Dan itu masih berkembang. Gas-gas beracun ini melonjak menuju daerah pedalaman. Jika itu benar-benar berhasil, maka itu akan menjadi bencana bagi semua makhluk hidup. Tepat pada saat ini, angin barat daya bertiup, angin mengipasi api dan mengirim gas pergi. Itu cepat, persetan. Saya bertanya-tanya mengapa mereka membuat tuan muda ini mencapai kekuatan angin dan awan sebelum saya datang. Jadi ini untuk apa? Jun Mo Xie mengutuk. Kekuatan angin. Balik, kekuatan awan, gulungan. Dengan lambaian tangannya, dia menunjuk ke barat daya. Hembusan angin utara tiba-tiba terbentuk, mendapatkan kekuatan dan intensitas, bertiup lurus ke arah gas beracun yang melonjak. Dengan musim saat ini, kekuatan angin barat daya cukup besar. Tapi angin timur laut yang menentang alam ini bahkan lebih kuat. Awan warna-warni yang terbentuk dari gas beracun datang melonjak dari barat daya. Tetapi awan putih bersalju yang berkumpul di arah timur laut menabraknya tanpa rasa takut. Seolah-olah dua dewa kuno, dewa bentrok di langit. Seharusnya tidak ada dampak dari bentrokan awan dan abu yang tampaknya tak berbentuk ini. Tapi masih ada ledakan yang menggelegar. Kemudian, kedua awan itu berputar bersama, menolak untuk mundur. Dengan ledakan, mereka menembak ke langit. Awan jamur raksasa yang tak terlukiskan terbentuk di langit dengan ledakan, naik di udara, dan yang paling menakjubkan adalah jamur itu setengah hitam, setengah putih. Bagian putih sangat putih, dan bagian hitam sangat hitam. Itu adalah pemandangan yang spektakuler.
Junmo Xie mengangkat alisnya dan mendesah kasihan. Aku tidak berpikir akan ada awan jamur yang begitu spektakuler bahkan jika sejuta bom atom meledak pada saat yang sama. Sialan, kenapa aku tidak punya kamera sekarang? Jika aku bisa memotretnya. Boom, angin utara dingin, dan angin selatan panas. Kedua angin yang berbeda ini bentrok bersama, memicu percikan api dan kilat. Kemudian, hujan es sebesar kepalan tangan mulai turun dari langit, mereka mendarat dengan berisik di tanah. Kabut tebal mulai naik dari tanah saat mereka menguap. Saat kekuatan angin terbentuk, itu tidak akan pernah berhenti. Dengan meningkatnya momentum angin timur laut, angin barat daya akhirnya mulai kehilangan kekuatan dan dipaksa mundur. Gas beracun dikirim ke arah yang berlawanan. Junmo Xie menyeringai. Hah? Aku hanya bermasalah tentang bagaimana berurusan dengan kalian sekelompok mesum. Lihat bagaimana ayah ini meracuni kalian semua ras aneh. Bukankah kalian semua hermafrodit? Cicipi asap beracun ini dan tunjukkan pada ayah ini bagaimana kamu menumbuhkan beberapa anggota badan ekstra. Dengan lambaian tangannya, angin semakin kencang. Ketika angin mencapai tingkat tertentu, itu adalah bencana besar bagi manusia. Jika bukan karena ini adalah tempat terpencil dan Junmo Xie mampu mengendalikan angin sesuai keinginannya, dia tidak akan mengipasinya dengan intensitas yang begitu besar dengan ceroboh. Saat badai dimulai, angin barat daya benar-benar dikalahkan, membawa semua asap beracun kembali ke arah asalnya. Untuk lebih akuratnya, itu dikirim terbang ke tempat ras aneh berada di Pillar of Heaven's Mountains. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 1143. Sebab dan Akibat, Zanlun Hui. Semua asap tebal yang berputar-putar yang keluar dari gunung berapi bertambah cepat seiring dengan angin yang bertiup. Hanya saja ia menuju ke arah yang berlawanan. Dengan kekuatan alam, angin dan awan membelah tirai asap yang tak berujung. Junmo Xie akhirnya bisa melihat situasi gunung berapi itu. Meskipun ancaman racun telah hilang, lahar panas terus menyembur dari gunung berapi itu, memantul tepat ke langit sebelum jatuh dengan berisik, membakar di mana-mana di mana ia mendarat. Jelas, tekanan yang harus dikeluarkan oleh gunung berapi ini sangat besar. Di bawah suhu mendidih seperti itu, semua sumber air di sekitarnya menipis pada tingkat yang terlihat. Tanah di banyak tempat mulai retak. Dan situasi ini masih memburuk. Dan semua orang hanya bisa menyaksikan bencana alam ini terjadi. Seolah-olah dalam satu napas, seluruh dunia telah berubah. Pemandangan mengerikan ini benar-benar terjadi. Kengerian dan ketakutan orang-orang yang menontonnya tidak ada bandingannya. Bahkan 3 tanah suci tidak akan bisa menghindari bencana ini. Daerah yang terkena letusan gunung berapi termasuk wilayah Gunung Surga Sein. Dan 3 tanah suci terletak tepat di inti gugusan gunung berapi ini. Bencana seperti ini pasti sudah meratakan seluruh gunung surga Sein. Lalu berapa banyak yang selamat? Saya mungkin telah mengerahkan pasukan terlalu dini. Saya tidak menyangka tingkat kehancuran oleh gunung-gunung berapi ini begitu mengerikan. 3 tanah suci di gunung surga Sein pasti terpengaruh. Tetapi itu juga tidak mudah pada ras aneh. Tidak masuk akal jika letusan gunung berapi hanya mempengaruhi benua Suan-Suan, kerusakan di sisi lain pasti signifikan, dan dengan besarnya kerusakan akibat letusan gunung berapi, kita pasti tidak akan bisa mengatasinya. Tapi mereka mungkin juga belum tentu bisa datang. Junmo Xie menghela nafas lega. Korban dari saat ini mungkin sangat berkurang. Dan kedatangan awal dia dan Mei Sueyan akan dapat mencegah kematian yang tidak perlu. Dengan keseimbangan kekuatan saat ini, dia tidak pernah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan jika mereka jatuh ke dalam situasi berbahaya karena harus berjuang sendiri, itu juga bisa mencegah pengkhianatan dari 3 tanah suci. Seringkali, kawan yang tidak bisa dipercaya lebih berbahaya daripada musuh. Jika mereka benar-benar kehilangan kekuatan dari 3 tanah suci, meskipun cacat secara signifikan, mereka juga tidak perlu khawatir. Junmo Xie yang masih menghitung bintang keberuntungannya tiba-tiba menyadari pergerakan awan di depannya. Dengan wus, sebuah titik hitam keluar dari kepulan asap dan menembus angin kencang. Junmo Xie sudah tahu bahwa titik hitam itu adalah seseorang di dunia ini.
dalam hal kultivasi, murid tuan muda pertama 9 meter, Miao Qingcheng adalah yang tertinggi. Tapi dia tetap dalam pengasingan karena kekuatan kesengsaraan surgawi. Selain Miao Qingcheng, siapa lagi yang bisa sekuat ini? Mungkin tuan muda 9 meter ke-14, tetapi orang ini jelas bukan dia, dan kekuatan orang ini belum tentu lebih lemah dari tuan muda 19 neraka. Bahkan, dia bahkan lebih kuat, karena kedua kandidat ini tersingkir. Hanya ada satu orang yang tersisa, satu-satunya kemungkinan Zhan Lunhui. Selanjutnya, 10 sosok lain datang terbang setelah sosok itu. Orang-orang ini mengejar dengan sekuat tenaga, meskipun ada jarak yang sangat jauh di antara mereka dan tidak mungkin untuk memperjelas wajah mereka. Udara dingin yang mengalir dari mereka bisa dirasakan dengan jelas. Seolah-olah mereka yang di belakang menangkap orang di depan dan hanya meludahinya atau menggigitnya sekali. Mereka akan mati tanpa penyesalan. Ini adalah pembalasan yang hebat. Sosok-sosok itu semakin dekat dan dalam sekejap mata, wajah orang pertama dapat terlihat. Jun Moxie menyipitkan matanya dan memfokuskan pandangannya. Zhan Lunhui, seperti yang diharapkan, itu dia, dan Jun Moxie mengenali orang yang mengejar. Itu adalah senior dari Heaven Saint Palace. Orang yang memimpin kelompok itu adalah bos dari Heaven Saint Palace, iblis tua yang telah hidup selama 3000 tahun Guhan, dan Guhan adalah nama yang dia miliki selama 3000 tahun terakhir. 3000 tahun sebelumnya, dia dipanggil Wu San Yun. Saat ini, Guhan memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Jelas, dia sangat marah. Pakaiannya robek dan compang-camping, tidak seperti saat Tuan Muda Jun pertama kali bertemu dengannya. Dia jelas menggunakan semacam metode bunuh diri untuk meningkatkan kecepatannya sendiri untuk mengejar Zhan Lunhui yang melarikan diri. Guhan bahkan tidak mempertimbangkan tentang hidupnya sendiri lagi. Zhan Lunhui ini pasti ada hubungannya dengan runtuhnya pilar pegunungan surga. Kalau tidak, seseorang seperti Guhan tidak akan semarah ini. Zhan Lunhui terus berlari ke depan dengan kecepatan tinggi, tidak menoleh ke belakang sekalipun. Tiba-tiba, Guhan berteriak, "Zhan Kuang, apakah Anda benar-benar berpikir kursi ini tidak dapat mengenali Anda hanya karena Anda telah melarikan diri? Sebagai senior dari benua Xuan-Xuan, bagaimana Anda bisa menjadi gila ini untuk menghancurkan pilar pegunungan surga, menghancurkan benua Xuan-Xuan? Kamu harus mati!" Teriakan ini seperti tepukan yang menggelegar, mengguncang seluruh ruang dengan luar biasa. Itu terus bergema dan bergema, bahkan menyebabkan riak di udara yang menghilang tak lama kemudian. Zhan Lunhui tetap tuli terhadap segalanya, bertambah cepat saat dia terus melarikan diri. "Zhan Kuang, Anda tidak bisa lari, bahkan jika Anda bisa, di mana keluarga Zhan bisa bersembunyi? Anda telah melakukan kejahatan besar seperti itu. Kamu adalah musuh dari benua Xuan-Xuan." Guhan meraung marah. "Berhenti sekarang, tebus kejahatanmu dengan kematianmu di hadapan leluhurmu. Jika tidak, karena tindakan Anda, seluruh keluarga Zhan akan terlibat." Namun Zhan Lunhui mulai terbang lebih cepat. Jun Moxie memutar matanya. Guhan ini terlalu pandai berbicara, menyuruh seseorang untuk berhenti patuh dan menyerah, kembali bersamamu dan menebus kesalahannya dengan kematiannya. Akan sangat aneh jika orang itu tidak berlari lebih cepat setelah mendengar Anda mengatakan ini. Mereka selalu mengatakan bahwa seseorang menjadi lebih bijaksana seiring bertambahnya usia. Tetapi bagaimana mungkin iblis tua yang telah hidup setidaknya selama 3000 tahun ini mengatakan sesuatu yang kekanak-kanakan ini? Dalam sekejap, Zhan Lunhui telah muncul dalam radius 500 zang dari Jun Moxie, dan jarak antara dia dan Guhan dan yang lainnya juga hampir sama. Jun Moxie mengambil keputusan dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia membalik di udara dan darah api kuning muncul di tangannya. Zhan Lunhui merasa tertekan saat dia berlari seperti orang gila. Dia telah mengorbankan ratusan ahli dari keluarga Zhan untuk kembalinya kali ini, memungkinkan dia untuk memulihkan setengah kekuatannya. Dia telah melakukan perjalanan ini untuk sebuah rahasia besar di Heaven Saint Palace. Rahasia yang memungkinkan Misti Ilusori Manor berfungsi. Tujuannya sederhana, itu untuk mengembalikan sebagian dari rahasia itu dan menggunakannya sebagai pengungkit bagi keluarga Zhan untuk benar-benar menghancurkan keluarga Miao di Misti Ilusori Manor, melangkah ke posisi terdepan dari Misti Ilusori Manor. Tujuannya sangat sederhana. Dia bahkan telah membuat rencananya untuk mampir ke hutan Tianfa setelah dia berhasil mendapatkannya dari Heaven Saint Palace.
Kemudian musnahkan anak kurang ajar itu. Dia secara tidak sengaja menjadikan dirinya musuh dari 3 tanah suci untuk mendapatkan rahasia itu, dan anak itu juga merupakan duri di mata 3 tanah suci. Dia bisa menyelesaikan dendam dengan 3 tanah suci dengan menyingkirkan anak itu. Adapun raja jahat itu, pakar Saint Venerable muda apa? Di hadapanku, Zanlun Hui, kau hanyalah kentut anjing. Tetapi dia tidak pernah berharap untuk secara tidak sengaja mengambil terlalu banyak barang ajaib itu. Menyebabkan segel yang dipasang oleh tuan muda pertama 9 meter kehilangan keseimbangan dan tiba-tiba runtuh. Zanlun Hui tahu bahwa dia dalam masalah dan langsung melarikan diri. Selama dia tidak tertangkap, akan ada ruang untuk keselamatan. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dengan insiden sebesar itu, Guhan dan yang lainnya kehabisan darah. Bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Setelah pertempuran sengit, Zanlun Hui akhirnya berhasil melarikan diri. Tapi Heaven Saint Palace terus mengejar, dan lebih suka merusak diri mereka sendiri dalam prosesnya daripada membiarkannya seperti ini. Zanlun Hui masih seorang ahli yang berpengalaman dan sangat kuat. Pengetahuan, kontrol, dan penggunaan kekuatannya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Guhan dan yang lainnya. Bahkan Guhan tidak bisa menutup jarak di antara mereka meskipun menggunakan metode bunuh diri untuk meningkatkan kecepatan. Jarak di antara mereka semakin lama semakin besar. Selama saya melarikan diri dengan selamat, maka semuanya baik-baik saja. Aku Zan Kuang hanya karena kamu bilang aku Zan Kuang? Selama ayah ini menolak untuk mengakuinya, apa yang bisa kamu lakukan terhadapku? Zanlun Hui tahu bahwa masalah kali ini bukan masalah kecil dan sudah memutuskan untuk bertindak tanpa malu-malu. Kalau tidak, ini adalah tanggung jawab yang bahkan tuannya, Miao Qingcheng, tidak bisa tanggung. Kemudian lagi, insiden ini terjadi di benua Suan-Suan, dan tidak ada hubungannya dengan Misty Illusory Manor. Jumlah yang berhasil dia dapatkan kali ini cukup besar untuk bertahan selama 10.000 tahun di Misty Illusory Manor. Jadi bagaimana jika benua Suan-Suan jatuh ke dalam bencana? The Mountain of Mortals berada tepat di depan. Setelah dia melewati gunung ini, dia akan dapat memasuki Misty Illusory Manor kapan saja dia mau. Ketika saat itu tiba, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya. Dalam waktu singkat Zanlun Hui bersukacita dalam kelegaan, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan di udara sekitar 100 zang di depannya. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 1144. Darah api kuning, menari di langit. Jarak 100 zang ini adalah kaki ayam ke Zanlun Hui yang melaju dengan kecepatan maksimum. Dia sudah memasuki radius 80 zang selama dia mengembangkan pikiran. Tepat pada saat ini, seluruh dunia menjadi gelap. Cahaya pedang raksasa yang menyilaukan datang menebang dari atas Zanlun Hui. Pada saat yang sama, 18 kunci spasial dilemparkan ke seluruh wilayah secara berurutan dengan kecepatan tinggi. Cahaya pedang itu seperti sambaran petir, membutakan seluruh dunia. Bahkan matahari yang terik di langit menjadi redup dibandingkan dengan cahaya pedang yang menyilaukan ini. Cahaya pedang yang muncul tiba-tiba ini sangat menyilaukan, seperti sambaran petir di langit malam yang menghubungkan langit dan bumi. Zanlun Hui, yang telah melarikan diri sepanjang waktu, benar-benar lengah dengan ini. Seluruh bidang penglihatannya dipenuhi dengan cahaya pedang yang mengejutkan ini. Pedang ini datang terlalu tiba-tiba, terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang mengharapkannya atau siap untuk itu. Beberapa saat yang lalu, dia dipenuhi dengan kegembiraan karena pelariannya yang hampir berhasil. Saat berikutnya, ada pedang kuat tepat di depannya. Serangan sekuat ini pasti akan menentukan hidup atau matinya. Sesaat hidup dan mati, Zanlun Hui terkejut dengan pemandangan itu. Tetapi dengan 10.000 tahun pengalamannya, dia dengan cepat beradaptasi. Dia menjerit, mempertahankan kecepatannya. Tapi dia tiba-tiba mengubah arah dia bergerak, naik setidaknya 10 zang ketinggian, 18 kunci tata ruang yang Jun Moxie telah dirikan sebelumnya dengan harapan dapat menghalanginya tidak memiliki efek sedikit pun pada Zanlun Hui.
Dia hanya menerobos semua itu di tengah serangan. Dia mengubah arah sambil mempertahankan kecepatannya, seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh. Tapi untungnya, Zhan Lunhui bukanlah dewa, jadi dia tidak sepenuhnya terpengaruh. Pada saat itu dia mengubah arahnya, begitu pula kilatan cahaya pedang itu. Ujungnya mengikuti, dengan peningkatan kekuatannya, wajah Zhan Lunhui menjadi gelap dan dia akhirnya berhenti. Dia yakin bisa melepaskan cahaya pedang ini dengan kecepatannya. Tetapi jika dia bersikeras melarikan diri sekarang, dia akan menderita serangan mendadak oleh cahaya pedang. Tidak peduli seberapa cepat seseorang, mereka tidak bisa lebih cepat dari pedang Qi yang dirilis oleh seorang ahli kultivasi serupa. Saat ini, meskipun orang itu belum mengungkapkan dirinya, Zhan Lunhui jelas telah bertemu musuh yang tangguh. Kontrol orang itu terhadap pedangnya telah mencapai tingkat yang menakutkan, cukup untuk dianggap sebagai Grandmaster. Zhan Lunhui jelas sangat memikirkan Jun Mo Xie. Saat menghadapi lawan seperti ini, semakin pengecut yang dirasakan, semakin banyak kekurangan yang akan tercipta dalam pikirannya. Jadi Zhan Lunhui berubah dari kecepatan penuh menjadi berhenti total di udara dan menerima cahaya pedang yang mengerikan itu dengan kedua telapak tangannya. Ayo maju. Cahaya pedang yang menyilaukan itu melesat ke depan seperti pelangi, dengan kecepatan tinggi dan kekuatan penuh. Dengan Hong, kedua telapak tangannya bentrok dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Namun, hal-hal mengambil giliran lain. Pedang panjang itu menjerit, tiba-tiba berputar di udara dengan kecepatan tinggi seperti bor, menembus pertahanan Zhan Lunhui, lapis demi lapis dalam hitungan detik. Itu sudah mencapai tenggorokannya. Zhan Lunhui hanya merasakan tenggorokannya menjadi dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding dari pedang pengeboran Qi ini. Dia menjerit dan dengan cepat bergerak mundur sebelum terbang 50 zang up. Dia nyaris tidak berhasil lolos dari kematian dari pedang itu. Setelah memastikan miliknya dengan aman, dia menyadari bahwa dia berkeringat dingin. Syukurlah saya tidak meremehkan musuh sebelumnya dan menyimpan sebagian kecil kekuatan sehingga saya bisa mundur tepat waktu. Kalau tidak, tubuh ini mungkin akan berubah menjadi mayat dari tadi. Tidak, itu bahkan mungkin bukan mayat, lebih seperti daging cincang. Selama ribuan tahun, ini benar-benar pertama kalinya Zhan Lunhui mengalami sesuatu yang berbahaya ini. Itu benar-benar momen hidup dan mati. Pedang itu membelah langit lagi sebelum menyerang balik padanya tanpa henti. Tapi Zhan Lunhui sudah mengumpulkan semua suan Qi di tubuhnya untuk menyerang. Melalui percakapan singkat tadi, dia tahu bahwa lawannya sedikit lebih rendah dari dirinya sendiri. Jika dia menghadapinya secara langsung, masih ada peluang untuk menang. Sangat disayangkan bahwa bukan hanya pedang suci seperti iblis yang dapat mempengaruhi situasi saat ini, karena tepat pada saat ini, ada deru angin saat pedang hitam sempit yang menyeramkan muncul di hadapannya. Dengan kebencian tak berujung mengalir keluar darinya, dan menyerang seperti ini, perasaan yang menakutkan seperti ini. Betapa familiarnya ini bagi Zhan Lunhui, hanya mereka yang keluar dari tempat itu yang memiliki serangan semacam ini. Tuan Muda 9 Neter ke-14, Zhan Lunhui benar-benar terkejut kali ini. Pedang surgawi itu telah membuatnya lengah dan hampir membunuhnya. Tetapi melalui percakapan singkat itu, Zhan Lunhui yakin bahwa dia memiliki keyakinan untuk menggoyahkan pemilik pedang itu. Tetapi intervensi tiba-tiba dari Tuan Muda 9 Neter ke-14 membuatnya benar-benar tidak percaya diri. Dia melambaikan tangannya dengan bingung, pedang panjang yang mengilap muncul di tangannya. Bahkan ketika menghadapi serangan dari semua ahli dari Heaven Sane Palace, Zhan Lunhui tidak mengeluarkan senjatanya untuk menghadapi musuh. Tapi sekarang, saat pedang 9 Neter Frost muncul, Zhan Lunhui mencabut pedangnya. Serangan Tuan Muda 19 Neter ke-14 tidak semudah itu untuk dihadapi. Zhan Lunhui telah bertukar pukulan dengan salah satu dari banyak Tuan Muda 9 Neter sekali. Bahkan dengan kultivasinya, dia berjuang untuk bertahan hidup, jadi dia jelas betapa merepotkan orang gila ini. Di bawah serangan gabungan dua pedang, Zhan Lunhui dikirim kembali lebih dari 10 zang. Jun Mo Xie dikejutkan oleh teriakan tiba-tiba Zhan Lunhui dari Tuan Muda 9 Neter ke-14. Sial, Tuan Muda ini yang menyerangmu. Apa hubungannya dengan orang gila itu? Tetapi bagi Tuan Muda Jun, kesalahpahaman, menyenangkan, semacam ini, lebih banyak lebih baik. Salah paham, semakin parah. Semakin baik, jika aku tidak berhasil membunuhnya hari ini, biarkan dia pergi dan bertarung habis-habisan dengan Tuan Muda ke-19 Neter. Karena bajangan itu sangat bebas, dan karena dia sangat bebas,
kenapa dia tidak melakukan sesuatu untuk keselamatan dunia? Sejak kapan tuan muda ini benar? Jadi Jun Mosie menjadi lebih gembira, terus menyerang sambil tetap bersembunyi. 9 Nether Frostblade sangat serbaguna terkadang. 10-9 Nether Frostblade yang dikirim menyerang pada saat yang sama, membuat Zhan Lunhui tak berdaya dan melolong, dan ada darah api kuning yang benar-benar bisa menyerang dengan hati nuraninya sendiri. Zhan Lunhui langsung dibiarkan mempertahankan pertahanannya tanpa kekuatan untuk melawan. Untuk melawan, Anda membutuhkan lawan dan target saat ini, tidak ada, dan dua gaya menyerang ini terlalu aneh. Bahkan Zhan Lunhui dengan semua pengetahuan dan pengalamannya yang luas merasa benar-benar bingung, gaya menyerang macam apa ini? Keduanya jelas digunakan dengan menggunakan teknik kontrol pedang. Tapi bagaimana bisa gesit ini? Bagaimana pedang bisa menggerakkan ini secara alami? Pedang suci bergerak dengan sangat mudah seolah-olah itu hidup, dan Blade 9 Nether Frost bahkan lebih aneh. Seolah-olah itu dipegang oleh seseorang, tapi jelas tidak ada orang lain di sini. Dengan situasi saat ini, penilaian Zhan Lunhui sangat akurat. Semua tanda menunjuk pada seorang ahli yang menggunakan teknik kontrol pedang dari kejauhan dan analisisnya terhadap situasi bahkan lebih tepat. The Nine Nether Frost Blade memang sedang digunakan oleh seseorang secara manual. Hanya saja Zhan Lunhui tidak bisa melihat penggunanya atau setidaknya mendeteksi dia. Adapun darah api kuning. Jun Mosie telah mengizinkan darah api kuning untuk menentukan serangannya sendiri. Karena melahap darah beberapa Saint Venerables, Jun Mosie dengan berani memurnikan Blood of Yellow Flame beberapa kali lagi. Sekarang pedang tak terkalahkan, darah api kuning mulai berperilaku flamboyan. Terbang dan bermain-main di pagoda Hongjun sendiri. Dan Jun Mosie telah menggunakan metode pemurnian esensi darah yang tercatat di pagoda Hongjun untuk penyempurnaan kali ini, menanamkan semua kesadaran dan keterampilan pedangnya dalam ingatannya ke dalamnya. Apakah pria itu mengerti pedang atau apakah pedang itu mengerti pedang? Pertanyaan ini menemukan jawabannya di sini dengan Jun Mosie. Hal ini mengakibatkan darah api kuning melampaui tuannya, Jun Mosie, dalam hal kultivasinya. Dan perbedaan ini masih terus bertambah. Lagi pula, Tuan Muda Jun memiliki terlalu banyak hal untuk dilihat. Melihat hasil dari semua kerja kerasnya yang pamer dan terbang di hadapannya, kadang-kadang menampilkan permainan pedang yang brilian yang bahkan tidak bisa dia pikirkan. Tuan Muda Jun merasa ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Apakah saya memutar kepompong di sekitar diri saya? Sialan, dipandang rendah oleh pedang. Betapa menyedihkan. Saat ini, darah api kuning memiliki kesadaran seorang pemuda berusia 15 tahun. Tetapi pemahaman dan pengetahuannya tentang pedang tidak ada bandingannya dengan para Fojis tua yang telah tenggelam di jalan ini selama ribuan tahun. Bahkan jika Dugu Kyuubai satu ada di sini, dia akan meratap di bawah pedang ini. Selalu ada seseorang yang mengalahkan Anda di setiap kesempatan. Karena Kyuubai ada, bagaimana mungkin darah api kuning bisa lahir? Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 1145. Apakah kamu bahkan layak? Kekuatan darah api kuning benar-benar mencengangkan, tapi itu sangat bergantung pada Tuan Muda Jun. Itu seperti anak kecil yang telah memperoleh kekuatan luar biasa dan senang memamerkannya di hadapan kerabat terdekatnya. Ketika Tuan Muda Jun bebas, ia akan terbang sendiri dan mengelilingi Tuan Muda Jun. Melingkar itu baik-baik saja, tapi itu hanya harus menembus di antara kaki Tuan Muda Jun, bolak-balik. Memiliki paus waktu, darah api kuning sangat gembira, puas, dan bahagia. Tetapi seseorang tertentu lebih tertekan, dan bahkan khawatir. Tempat itu, apakah itu tempat senjata suci terbang? Dia bahkan tidak mampu membayar potongan kecil di sana. Tuan Muda Jun harus dengan paksa menggunakan mantra pedang untuk membuat orang ini kembali. Tanpa nyanyian pedang ini, Tuan Muda Jun mungkin akan ditakuti hingga menjadi tidak berdaya dengan pedang ini. Angin dingin yang bertiup di bawah selangkangannya dari waktu ke waktu. Siapa yang tidak takut? Pria mana yang bisa menahan perasaan seperti itu? Tidak ada pengecualian untuk ini. Jadi kali ini,
Junmo Xie benar-benar melepaskan pedangnya sendiri. Dia hanya memasukkan satu pemikiran ke dalamnya. Orang ini adalah penjahat besar. Lakukan pekerjaan dengan baik dan selesaikan dia. Anda akan dihargai dengan berat. Anda akan diberi hadiah besar. Ini adalah godaan besar untuk darah api kuning. Dan orang di depan ini terlihat agak kuat. Jika saya berhasil melahap semua kultivasinya, lalu seberapa kuat saya akan tumbuh? Jadi pedang ini mulai menyerang Zhan Lunhui dengan antusias. Memotong, mengiris, menyodorkan, menusuk. Ada semacam pola atau rutinitas pada gerakan pedang seseorang, tidak peduli betapa indahnya itu, tapi teknik pedangnya. Pakar berusia 10.000 tahun ini, Zhan Lunhui, belum mengetahuinya. Zhan Lunhui memusatkan seluruh perhatiannya pada orang yang memegang pedang, pada lawan yang kuat itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa semua serangan ini atas kehendak dan kesepakatan pedang itu sendiri. Mengapa Tuan Muda 9 Nether ke-14 menjadi sekuat ini sekarang? Lupakan 9 Nether Frostblade, tapi kontrol pedang ini terlalu suci, terlalu jahat. Zhan Lunhui menggunakan pedangnya dengan cepat untuk menangkis serangan itu. Semakin dia bertarung, semakin dia merasa bahwa dunia benar-benar berubah pada tingkat yang mengkhawatirkan. Memikirkan bahwa ada seseorang yang bisa mengendalikan dua pedang pada saat yang sama dan menggunakan pukulan yang berbeda. Dan setiap pukulan itu rumit dan sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Jika orang ini tidak melawannya dan dia tidak dalam keadaan menyedihkan, Zhan Lunhui memiliki keinginan untuk berseru dengan gembira. Teknik pedang tingkat ini benar-benar surgawi. Itu telah mencapai tingkat kesempurnaan. Penggunaan 9 Nether Frostblade sangat bagus, tapi masih ada kekurangan kecil yang bisa ditangkap. Tapi pukulan yang digunakan oleh pedang suci itu membuat Zhan Lunhui benar-benar terpesona dan tercengang, memikirkan bahwa seseorang mampu memberikan 1000 pukulan dalam satu jentikan jari dan setiap pukulannya kejam, cepat, dan ganas, dan di tempat yang berbeda. Satu saat itu di kepala, dan berikutnya, itu adalah kaki, menyerang dada dari depan. Dan yang berikutnya dari belakang. Suatu saat, serangannya sangat kuat seperti ledakan guntur. Saat berikutnya, itu lembut seperti daun yang bergoyang tertiup angin. Hal yang paling menakutkan adalah semua serangannya seimbang, kontrol detail dan presisi macam apa yang dibutuhkan. Monster macam apa yang menggunakan pedang ini? Zhan Lunhui hampir menangis untuk ibunya. Gaya menyerang dan level kontrol ini terlalu aneh. Ini melampaui logika. Belum lagi tingkat ketangkasan, Xuan Qi, dan kekuatan pergelangan tangan dan lengan yang dibutuhkan untuk melancarkan pukulan pedang ini. Bagaimana ia terus-menerus menyerang dan mengubah arah itu sudah cukup untuk membuat seorang ahli seperti Zhan Lunhui menderita. Gigitan iblis berkali-kali, tapi rangkaian serangan ini terus menghujani dengan mulus, tanpa henti, seolah-olah orang yang memegang pedang tidak mengenal kelelahan dan tidak menggunakan kekuatan apapun, atau mungkin hanya menganggap tubuhnya sebagai lelucon. Mungkinkah Tuan Muda ke-9 Nether ke-14 telah mencapai keadaan yang begitu saleh? Dalam waktu sesingkat itu, Zhan Lunhui telah ditikam lebih dari 100 kali, tetapi tubuhnya diperkuat agar tidak terluka bahkan oleh kesengsaraan surgawi. Ribuan kali lebih kuat dari besi, bahkan darah api kuning tidak bisa menembusnya jika Zhan Lunhui mengerahkan pertahanan penuhnya. Jika tidak, tubuh Zhan Lunhui ini akan berubah menjadi daging cincang. Tapi ini masih tren yang signifikan. Zhan Lunhui telah melalui banyak pertempuran, tapi tidak pernah ada yang membuatnya menyedihkan seperti ini. Tapi dia tidak bisa melampiaskan amarahnya, karena amarahnya tidak memiliki target. Dia tidak tahu di mana musuh berada. Ada beberapa kali di mana dia 100% yakin bahwa musuh berada tepat di belakang pedang itu, tetapi ketika dia menyerang dengan sekuat tenaga, semuanya menghantam udara, dan saat Xuan Qi digunakan untuk pertahanannya, dia tidak bisa mempercepat kecepatannya pada saat yang sama, akhirnya menjebaknya di mana dia berada. Tidak hanya dia tidak bisa maju, dia dikirim kembali oleh serangan lawan. Pakaian Zhan Lunhui benar-benar robek dan compang-camping, nyaris tidak menutupi tubuhnya. Segala sesuatu yang seharusnya ditutupi sudah terungkap. Tapi jujur saja, darah api kuning senang berayun melalui tempat tertentu, dan tempat itu adalah bagian penting dari tubuh manusia. Jadi itu memberi perhatian ekstra pada daerah itu, tapi harus diakui bahwa Zhan Lunhui benar-benar mengesankan untuk iblis tua. Tempat itu sangat sulit untuk mengolah Xuan Qi.
tapi itu dilindungi dengan kuat oleh orang tua itu. Bahkan darah api kuning tidak bisa melukainya. Tuan Muda ke-9 Nether ke-14, Anda mengklaim sebagai ahli nomor 1 di dunia, datang dan lawan lelaki tua ini dengan adil dan jujur. Jika Anda punya nyali, pahlawan macam apa kamu, menggunakan metode teduh dan tercela semacam ini? Jangan bilang bahwa 9 Nethers hanya tahu metode tercela ini. Apakah Anda tidak malu menurunkan reputasi Tuan Muda pertama leluhur? Zhan Lunhui berteriak keras, rambutnya berantakan. Seandainya saja lain waktu, Zhan Lunhui tidak akan takut. Kedua belah pihak akan menggunakan kekuatan dalam pertempuran. Meskipun dia menggunakan sejumlah besar Suan Qi untuk membela diri, pihak lain mungkin hanya menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk menyerang. Lebih jauh lagi, dengan pola serangan yang begitu aneh, itu akan semakin menguras tubuh dan pikiran. Zhan Lunhui yakin bahwa tidak ada yang bisa bertahan lebih lama dari dirinya sendiri. Meskipun dia tidak takut dengan pertempuran ini, ada sekelompok pengejar di belakang yang bertekad untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Jika dia tidak segera keluar dari kesulitan ini, akan sangat sulit jika dia ingin melarikan diri ketika mereka menyusul. Jun Mo Xie yang menyembunyikan dirinya merasa sangat senang sehingga dia hampir bersorak. Tapi dia meniru suara Tuan Muda 9 Nether ke-14 dan mengeluarkan cemoohan yang menakutkan. Itu benar-benar mirip, seperti embusan angin dingin yang dihembuskan dari 9 Nethers, seperti desahan jiwa. Kemudian, Jun Mo Xie berkata dengan menakutkan, apakah kamu bahkan layak? Anda bahkan tidak dapat menemukan di mana kursi ini, bagaimana Anda layak melawan saya secara langsung? Jika dia tidak berbicara, Zhan Lunhui mungkin tidak akan semarah itu. Tapi Tuan Muda Jun hanya harus mengejek. Dan cemoohan ini telah membuat Zhan Lunhui lebih yakin akan identitasnya. Jadi, Zhan Lunhui bahkan lebih marah. Dia terbang ke kemarahan yang tak terkendali. Seandainya dia hanya mengejek, itu masih bukan masalah besar. Tapi setelah dia mengejek, dia berani bertanya, apakah kamu bahkan layak? Kalimat ini membuat Zhan Lunhui marah karena marah. Status macam apa yang dimiliki Zhan Lunhui? Di seluruh benua Suan-Suan, selain Miao Qingcheng yang tersembunyi di bawah tanah, tidak ada orang lain yang lebih senior darinya. Selain Miao Qingcheng, hanya dalam hal kultivasi Suan, Zhan Lunhui benar-benar berdiri di puncak seluruh benua Suan-Suan. Dan karena Miao Qingcheng tidak dapat muncul kembali di dunia ini, Zhan Lunhui adalah eksistensi yang berdiri di puncak. Tuan Muda 19 Nether 14 mungkin dikenal sebagai orang nomor 1 di dunia. Tetapi dia belum pernah memasuki mata Zhan Lunhui. Status dan kekuatan semacam ini, tetapi diberitahu, apakah kamu bahkan layak, dengan cara yang merendahkan seperti itu? Zhan Lunhui meraung marah, sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Dia mengeluarkan raungan marah. 10.000 sinar cahaya dingin ditembakkan dari pedangnya saat dia menyerang balik dengan kekuatan penuh. Pertarungan di antara mereka semakin intens. Tetapi tidak banyak waktu telah berlalu karena kecepatan mereka sudah melampaui level orang biasa. Hanya saja dengan penundaan ini, situasi menjadi lebih tidak menguntungkan bagi Zhan Lunhui. Para ahli dari Heaven Sane Palace sudah menyusul, Guhan menyusul dengan panas, hanya untuk mengetahui bahwa seseorang telah berhasil menghentikan Zhan Lunhui di sini. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dan merasa tidak bisa dipercaya. Sosok macam apa itu Zhan Lunhui? Ini adalah sesuatu yang jelas bagi semua orang yang baru saja bertukar pukulan dengannya. Meskipun mereka muak dengan karakter Zhan Lunhui, mereka semua yakin dengan kultivasinya. Kembali ketika Guhan dan yang lainnya bergabung, mereka hanya bisa mengalahkannya dan tidak membunuhnya. Kekuatan lebih dari 30 ahli Kaisar Suci, 10 yang mulia, dan 4 Raja Suci bahkan tidak bisa melukainya dengan parah. Terlebih lagi, hentikan dia dari melarikan diri. Tapi sekarang, di depan mata mereka, ada seseorang, dengan kekuatan mereka sendiri, menahan Zhan Lunhui. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 1146. Pengejaran Tanah Suci, permusuhan keabadian, dan bahkan memaksanya ke dalam kerugian karena tidak bisa melawan. Dan pada saat yang sama dia melakukan semua ini, dia bahkan tidak mengungkapkan dirinya sendiri.
Kemampuan kuat macam apa yang dimiliki orang ini? Ketika semua orang mendeteksi 9 meter Frostblade dan mendengar raungan marah dari Zhan Lunhui, tatapan bingung memenuhi mata semua orang. Orang ini adalah tuan muda ke-9 meter ke-14. Orang gila ini memikirkan bahwa tuan muda ke-9 meter ke-14 sekuat ini. Tapi dia tidak memiliki permusuhan dengan Zhan Lunhui. Jadi mengapa dia mencoba menghentikan seorang ahli seperti Zhan Lunhui? Dia sangat membantu musuhnya. Gu Han merasa semakin bingung, tetapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan ini. Zhan Lunhui telah menghancurkan pembatasan dan menyebabkan pilar pegunungan surga runtuh sepenuhnya. Dan bahkan memicu letusan klaster semua gunung berapi. 10.000 tahun kerja keras 3 tanah suci semuanya hancur. Dan konsekuensi yang paling menakutkan adalah tidak ada yang menghalangi ras aneh untuk menyerang. Semuanya hancur berkat tindakan keterlaluan Zhan Lunhui. Banyak orang tewas dalam perang yang sedang berlangsung antara Jun Mo Xie, tapi itu tidak seburuk apa yang telah dilakukan Zhan Lunhui kepada mereka. Lebih dari separuh anggota dari 3 tanah suci semuanya tewas dalam bencana ini. Seluruh istana indah dari Elusive World of Immortals berubah menjadi lautan lava. Selain 400 orang yang berhasil melarikan diri di bawah pimpinan Mo Wu Dao, tidak ada orang lain yang berhasil selamat. Itu tidak lebih baik untuk Laut Darah Ilusi. Mereka benar-benar dihancurkan oleh pilar pegunungan surga yang runtuh, di bawah perlindungan banyak ahli. Huyan Aobo berhasil keluar hidup-hidup, tapi hanya 500 orang yang berhasil keluar bersamanya. Di antaranya, mungkin dari mereka terluka parah, dan berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada dunia abadi yang sulit dikejar. Semua 10.000 anggota keluarga besar lainnya dari 2 tanah suci ini tidak berhasil melarikan diri. Tua, muda, pria, wanita, semuanya berubah menjadi abu, dan ada lebih banyak ahli yang meninggal dalam bencana ini karena mereka berusaha menyelamatkan keturunan mereka sendiri. Kota emas tertinggi terletak sedikit lebih jauh dan lebih beruntung, tetapi masih mengalami kerugian yang lebih kecil. Tidak terlalu banyak kerusakan pada pasukan mereka. Lebih dari 2.000 ahli berhasil melarikan diri. Kerja keras 10.000 tahun, hancur dalam sekejap. 10.000 ahli mati sia-sia. Bahkan 2 kaisar suci dari surga Saint Palace meninggal dalam bencana aneh ini. Semua ramuan roh mereka dihancurkan. 10.000 tahun akumulasi naik dalam asap. Kolam teratai suci juga hancur. Kehilangan malapetaka macam apa ini? Mereka sering mengatakan bahwa itu bagus selama mereka masih hidup. Tetapi semua benda dari istana suci surga dan 3 tanah suci bahkan lebih berharga daripada individu, dan kecelakaan ini baru saja terjadi sebulan sebelum perang merebut surga ini benar-benar mengumumkan kematian seluruh benua Suan-Suan. Semua 10 miliar kehidupan benua Suan-Suan benar-benar dibiarkan terkena pisau daging berdarah dari ras aneh. Dan 3 tanah suci telah melemah 80% dari kekuatan mereka sebelum pertempuran besar ini, dan perlindungan alami yang menghalangi kedua daratan itu telah berubah menjadi tumpukan puing. Semua ini disebabkan oleh Zhan Lunhui. Tingkat permusuhan ini begitu besar sehingga mereka tidak mungkin ada di bawah langit yang sama. Itu adalah pembalasan berdarah yang tidak akan pernah diselesaikan untuk selamanya. Hati semua orang dari 3 tanah suci berlumuran darah. Bahkan jika mereka harus mengejarnya ke mata air kuning, Gu Han dan yang lainnya tidak akan membiarkan Zhan Lunhui pergi. Zhan Kuang, ini penyebab utama bencana. Gu Han melambaikan tangannya dan semua ahli dari Heaven Saint Palace langsung membentuk lingkaran, mengelilingi duo yang sedang bertarung. Semua orang memandang Zhan Lunhui dengan kebencian gila di mata mereka, tapi pertempuran yang terjadi di depan mereka ini menarik semua perhatian mereka. Pertempuran antara 1 orang dan 3 pedang, atau lebih tepatnya, 1 orang menggunakan pedangnya untuk melawan 2 pedang lainnya, lebih tepatnya, melawan sekelompok pedang. Zhan Lunhui menari-nari di udara, rambutnya berantakan dan dirinya nyaris telanjang. Berteriak keras saat cahaya pedangnya berkelebat seperti kilat dan hujan. Di belakangnya, kiri dan kanan, pedang itu terbang, sesekali mengeluarkan hujan pedang, menyerang Zhan Lunhui dengan gila-gilaan, dan ada juga pedang 9 meter frost hitam sempit yang muncul dari waktu ke waktu. Dan setiap serangan ditujukan pada titik terlemah pertahanan Zhan Lunhui. Dari awal hingga akhir, mereka tidak melihat orang yang memegangnya, tapi kedua pedang ini jelas dikendalikan oleh seseorang yang disembunyikan.
dan itu adalah seseorang yang sangat terampil, teknik pengendalian pedang tingkat ajaib, menyaksikan serangan yang terus berubah. Kontrol yang sangat baik itu, Guhan dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa malu karena mereka lebih rendah. Dan setiap serangan tunggal dari pedang suci itu, setiap belokan dan blok sangat dalam, serangan sombong yang tidak bisa ditanggung oleh siapapun, termasuk Zhan Lunhui. Bahkan jika dia adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia ini, semua orang menyaksikan pertempuran berlangsung diam-diam dan cemas. Jika bukan karena tingkat pertahanan Zhan Lunhui yang mengejutkan, dia pasti sudah dikalahkan dan dibunuh dalam situasi seperti ini. Jika salah satu pertahanannya meleset, dia akan langsung hancur, tapi situasinya tidak menguntungkan. Tuan muda ke-9 Nether ke-14 yang mengendalikan dalam kegelapan tidak dapat disangkal kuat, tetapi dia juga memiliki kekurangan. Keahliannya tidak sedalam Zhan Lunhui. Dia mungkin bukan pemenang dari pertempuran ketahanan ini, meskipun dia berada di posisi yang menguntungkan saat ini. Pertempuran ini penuh dengan dominasi, baik Zhan Lunhui dan pedang itu memiliki aura merendahkan dan aura mereka sudah memperjelas ini. Jangan campur tangan, tidak ada yang harus campur tangan. Siapapun yang ikut campur pasti akan menjadi musuh kedua belah pihak, dan faktanya, dalam pertempuran seperti ini, tidak ada ruang bagi pihak ketiga untuk campur tangan. Zhan Lunhui merasa takut dengan serangan gabungan dari semua orang masih bisa dimengerti. Tapi mengapa pedang suci itu juga memancarkan aura bermusuhan seperti itu? Saat ini, jika semua orang bergabung untuk menyingkirkan Zhan Lunhui, semuanya akan berakhir dengan baik. Dan hanya akan ada situasi tak terduga yang lebih kecil dan merupakan metode termudah untuk menyelesaikannya. Menyeret pertempuran hanya akan melahirkan situasi yang lebih tak terduga, tapi tidak ada yang berani campur tangan sembarangan saat menghadapi pedang suci yang kuat itu. Intervensi berarti mereka memandang rendah pemilik pedang. Menyinggung Grandmaster ini, tapi Grandmaster tertentu Junmo Xie sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Junmo Xie tidak pernah mengikuti aturan dunia pugilistik. Selama itu mengalahkan musuh, itu adalah metode terbaik yang dia akui. Jadi segala macam metode yang tidak bermoral seperti meracuni atau merencanakan, bukan masalah besar baginya. Jika darah api kuning ada di tangannya sendiri sekarang, Tuan Muda Jun akan berteriak semuanya. Ayo pergi, potong bajangan tua ini, tapi sekarang, darah api kuning bertindak atas keinginannya sendiri. Meskipun itu jauh lebih kuat dibandingkan ketika Junmo Xie menggunakannya, orang ini masih sangat sombong dan mulai berbicara tentang semacam sopan santun bangsawan, dan bertarung dengan adil. Dan bahkan bersemangat, seolah-olah dia telah melihat mangsa, dan bahkan menolak 9 Nether Frostblade di tangan Junmo Xie. Dan hal yang paling menyebalkan adalah orang ini bersikeras untuk menyelesaikan Zhan Lunhui sendiri. Takut dia tidak bisa melahap semuanya sendirian. Saudara, ini perang Kualitas heroik macam apa yang ingin Anda tampilkan? Anda satu-satunya yang hadir di sini yang mampu menyedot kekuatan pembudidaya Suan Junmo Xie melotot marah. Jika dia tidak khawatir mengungkap identitasnya, dia pasti sudah berteriak. Dia memutuskan. Setelah pertempuran ini, saya pasti akan mengajarkan darah api kuning pelajaran yang bagus. Biarkan dia mempelajarinya dengan baik. Mengacau di saat genting seperti ini, bersikeras untuk bertindak sendiri. Junmo Xie menarik napas dalam-dalam. Tuan Muda Jun jelas bahwa ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Dalam catatan Pagoda Hongjun, tertulis bahwa pisau adalah kaisar senjata. Pedang adalah penguasa senjata. Keagungan yang mengesankan adalah pedang seorang bangsawan. Model keagungan benar-benar aneh. Jangan pernah mengambil risiko dan melakukan pekerjaan berbahaya. Dari semua 10.000 senjata di dunia, hanya pedang yang bisa dianggap sebagai bangsawan. Pedang seorang bangsawan hanya peduli dengan harga dirinya, bangga dan menyendiri. Menatap dunia, kaisar pedang, ketika pedang diacungkan, itu mengesankan. Trik berbahaya mungkin berhasil sesaat, tetapi itu tidak akan memungkinkan Anda untuk menjadi raja untuk selamanya. Selalu ingat ini, makna dibalik diskusi bangsawan di antara pedang inilah yang telah dicerna sepenuhnya oleh darah api kuning. Dan mulai berlaku, itulah yang menyebabkan darah api kuning bertindak egois sendiri dalam pertempuran ini. Zhan Lunhui berteriak keras dan tiba-tiba melonjak.
mengabaikan serangan menakutkan dari pedang naik ke atas, darah api kuning langsung menebasnya 7 kali. Darah nyaris menyembur keluar saat lukanya sembuh dengan sendirinya. 9 meter Frost Blade milik Jun Mo Xie juga menikamnya 3 kali dalam hal ini, di dahi, hati, dan dantiannya, tapi mereka hanya sedalam 3 cm ketika mereka dikirim terbang kembali. Kemudian kulitnya juga sembuh kembali seperti semula. Zan Lunhui menembak 100 zang ke langit dan meraung ke langit, rambut hitamnya meledak, dia berdiri diam di udara. Melihat 2 pedang yang menyerangnya, baiklah, Tuan Muda 9 meter ke-14, Anda telah berhasil membuat saya marah kali ini. Selama 10.000 tahun, tidak pernah ada orang yang meninggalkan lelaki tua ini dengan tampang menyedihkan. Anda harus bangga dengan pencapaian ini. Bahkan jika kamu mati hari ini, reputasimu sebagai ahli nomor 1 di benua Suan-Suan tidak sia-sia selama bertahun-tahun. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 1147. Naga Pertempuran Gila Surga. Rambut hitam pekat Zan Lunhui melayang di udara, seperti rumput laut di lautan yang dilempar ke dalam badai. Wajahnya tetap dingin dan tanpa ekspresi, tapi ada aura dingin yang keluar dari tubuhnya. Hanya beberapa helai kain compang camping yang tergantung di tubuhnya. Dia seharusnya terlihat sangat menyedihkan, tetapi saat ini, Zan Lunhui memiliki suasana yang mengesankan di sekelilingnya, seolah-olah dia adalah dewa yang telah turun ke alam fana. Dan aura surgawi ini memenuhi udara dalam sekejap mata. Dan seluruh udara dipenuhi oleh aura tirani ini. Karena kamu ingin mendorongku sejauh ini, bersikeras membuat musuh, maka lelaki tua ini akan membiarkanmu merasakan apa artinya ada langit di atas langit, seorang pria di atas seorang pria. Zan Yi Xiao tertawa dingin dan tiba-tiba berbalik. Tornado terbentuk di kakinya, seperti seekor naga yang keluar dari bawah tanah, menyedot semua yang ada di jalurnya. Saat tornado bertiup, aura kebiruan meledak dari tubuh Zan Lunhui. Dan ada 10.000 siluet Zan Lunhui yang muncul pada saat yang sama. Itu adalah naga pertempuran gila surga. Cepat dan mundur. Wajah Guhan berubah saat dia berteriak dengan cepat. Heaven Made Battle Dragon adalah skill yang membuat Zan Lunhui terkenal saat masih Zan Kuang. Kekuatan serangan ini tidak ada bandingannya. Zan Lunhui telah menggunakan serangan ini terhadap salah satu dari 9 tuan muda Nether dan menang. Dia bisa membiarkan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul dimanapun dia melepaskan serangan ini. Saat seseorang terkena, tidak peduli retakan spasial mana mereka jatuh, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Bahkan keberadaan yang lebih kuat dari Zan Lunhui akan menderita jika dia terkena serangan ini. Saat itu, serangan Zan Kuang ini terdaftar sebagai salah satu seni tabu, dan itu juga merupakan jurus pasti membunuh terakhir Zan Kuang. Tuan muda ke-9 Nether ke-14 yang bertarung melawan Zan Lunhui tidak diragukan lagi adalah musuh dari 3 tanah suci. Tetapi karena intervensinya, semua orang dari Istana Surga Suci dapat mengepung Zan Lunhui. The Heaven Saint Palace berutang budi padanya dalam hal ini, jadi Guhan tidak bisa duduk dan menonton. Tapi badai raksasa yang dibentuk oleh Zan Lunhui tiba-tiba meledak, dan percikan yang tak terhitung jumlahnya terbang karena ledakan. Dampaknya menyebabkan banyak retakan spasial yang menutupi langit, semua berbau kematian dan kehancuran. Pada saat yang sama, siluet Zan Lunhui yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerang dari segala arah, dan itu mencakup rentang yang sangat besar, jari-jari 100 zang di mana darah api kuning dan pedang 9 Nether Frost muncul. Tujuan Zan Lunhui sederhana saja. Siapapun yang berada dalam jangkauan ini tidak akan dapat melarikan diri dari gelombang serangannya. Tidak ada yang bisa mengendalikan pedangnya dengan gesit ini dari jarak ratusan zang, bahkan Miao King Cheng tidak mampu melakukan ini. Jika seseorang benar-benar mampu melakukan ini, maka orang itu bukanlah manusia, tapi dewa. Selama dia masih manusia, dia tidak akan pernah bisa lolos dari rentetan serangan dari Zan Lunhui ini. Dan saat dia menemukan targetnya, tidak peduli seberapa tersembunyi dia akan menjadi fokus dari semua serangan. Sebuah ledakan keras terdengar, hembusan ki yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dalam hiruk-pikuk.
bahkan Guhan dan yang lainnya yang telah membentuk lingkaran dikirim terbang dan tersebar oleh ledakan kuat ini, dan kedua pedang itu benar-benar lenyap pada saat itu. Zhan Yi Xiao terus berdiri di posisi tengah, mengirimkan indera rohnya untuk memindai sekeliling. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai. Senyum puas dari seseorang yang memiliki kemenangan penuh, serangan kali ini telah mencapai tujuan yang diharapkan. Meskipun itu tidak cukup untuk sepenuhnya memusnahkan Tuan Muda 9 meter ke-14, itu untuk sementara menghentikan dua pedang aneh itu. Itu juga telah memecahkan jaring yang telah dibentuk Heaven Sein Palace, jadi ada harapan yang lebih besar untuk pelariannya sendiri. Selama dia melarikan diri, tidak ada masalah. Tornado yang terbentuk karena naga pertempuran surga gila terus menerbangkan udara sebelum perlahan-lahan kembali menjadi angin puyuh kecil berwarna abu-abu di samping Zhan Lunhui. Tapi tubuh Zhan Lunhui tetap jernih dan berbeda saat dia berdiri di kehampaan. Dia tampak menyedihkan tanpa henti tanpa pakaian yang menutupi tubuhnya, tetapi ada dominasi dan kesombongan tanpa akhir yang memancar darinya. Matanya mengamati Guhan dan yang lainnya tanpa emosi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Baru sekarang, semua retakan spasial gelap gulita yang disebabkan oleh Heaven Made Battle Dragon perlahan mulai menutup. Kembali seperti semula, naga pertempuran gila surga ini telah sepenuhnya memblokir seluruh dunia sebelumnya. Itu benar-benar salah satu keterampilan yang legendaris dan saleh. Guhan dan yang lainnya dari Heaven Sein Palace memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka. Mereka semua telah mendengar betapa mengesankan Zhan Kuang yang legendaris itu, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia menjadi sekuat ini. Kekuatan Zhan Lunhui sudah cukup untuk mengejutkan seluruh dunia dan sejarahnya. Jika Zhan Kuang menggunakan naga pertempuran gila surga ini untuk melawan mereka, semua orang pasti akan jatuh ke dalam celah ruang. Dengan maksimal hanya 2 atau 3 yang akan berhasil melarikan diri. Kalau tidak, kemungkinan besar mereka semua akan benar-benar musnah. Dan tatapan apatis Zhan Lunhui telah menembak mereka sebelumnya. Meskipun dia tidak mengatakan satu dunia pun, peringatan di baliknya jelas. Dengan semua kekuatan mereka digabungkan, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap musuh besar ini. Zhan Lunhui jelas memiliki energi yang cukup untuk melepaskan naga pertempuran gila surga lagi. Bahkan Tuan Muda 19 meter ke-14 yang telah berhasil menekan Zhan Lunhui sendirian sudah benar-benar pergi sekarang. Kedua pedang yang mempesona itu juga. Melawan musuh yang begitu besar, bagaimana mereka bisa melawannya? Bahkan jika mereka berniat untuk bertarung sampai mati, itu tidak berguna. Dari jauh, gunung berapi terus meletus. Konsekuensi mengerikan yang disebabkan oleh Zhan Lunhui masih berlangsung. Tapi semua orang merasa benar-benar tidak berdaya saat menghadapi Zhan Lunhui. Zhan Lunhui tertawa dingin dan terus maju perlahan. Dengan tangan di belakang punggungnya, tubuh Guhan tersentak, tatapan terbakar di matanya. Itu adalah tampilan tekad untuk berjuang sampai kematiannya. Tawa dingin Zhan Lunhui telah membuat darahnya mendidih, membunuh. Bahkan jika kita harus binasa dengan iblis ini, kita tidak boleh membiarkan dia pergi seperti ini. Guhan meraung histeris, mengangkat tinjunya, bunuh, teriakan nyaring terdengar. 50 ahli top menyerang Zhan Lunhui. Zhan Lunhui terus tertawa dingin. Dia merentangkan kedua tangannya, dan bola cahaya hitam pekat mulai terbentuk di telapak tangannya. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan berseru dengan tatapan sinis di matanya. Karena 3 tanah suci bersikeras menggali kuburanmu sendiri, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Karena semua keturunanmu juga tewas dalam bencana ini, aku akan mengirim kalian semua untuk bersatu kembali dengan mereka. Hahaha, dia baru saja akan menyerang. Ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi, ada kilatan cahaya pedang. Itu adalah pedang yang mempesona dari sebelumnya. Pedang ini terbang tanpa niat untuk berbalik. Dengan keagungan yang menakjubkan dan tekad yang besar, ia menusuk dada Zhan Lunhui dengan kekuatan sambaran petir. Dan pada saat yang sama, menyebarkan bola cahaya itu ke telapak tangannya. Zhan Lunhui meraung keras. Tapi pedang ini tidak berhenti. Terus mendorong ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, Zhan Lunhui telah mengumpulkan semua Suan Qi-nya di dadanya. Pedang itu hanya sedalam 3 inci ketika bertemu dengan perlawanan dari Suan Qi. Tidak dapat masuk lebih dalam ke dalam tubuh.
Tapi tubuh Zhan Lunhui juga tidak mampu menahan kekuatan yang luar biasa ini. Tubuhnya melengkung saat seluruh punggungnya menonjol keluar. Kepala dan kakinya bersentuhan. Dia terhuyung mundur dengan cepat di bawah pengaruh pedang tirani ini. Di udara, pedang itu terus mendorong tubuhnya ke belakang dengan kecepatan tinggi. Pedang dan tubuh Zhan Lunhui memancarkan sinar cahaya terang. Salah satu ahli dari Heaven Sane Palace di belakang Zhan Lunhui berubah menjadi serpihan di udara dengan ledakan ini. Pedangnya juga berubah menjadi serutan logam yang bertebaran di langit. Situasi di mana dia tidak memiliki kekuatan untuk bertahan tetapi berubah menjadi senjata yang bisa dia gunakan untuk membunuh musuhnya. Keahlian Zhan Lunhui benar-benar mencapai tingkat yang tidak bisa dipahami. Zhan Lunhui mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Dia ingin menghentikan tubuhnya yang terlempar mundur dengan kecepatan tinggi. Tapi dia berada di udara dan hanya bisa mencegah tubuhnya ditembus oleh pedang seperti iblis ini. Dia tidak bisa menahan kekuatan luar biasa dari lawan. Kilatan muncul di mata Gu Han. Tidak peduli bahwa salah satu rekannya telah meninggal secara tragis, dia mengangkat pedangnya dan menusukkannya ke dada Zhan Lunhui dengan teriakan keras. Dia tidak berharap untuk membunuh musuh, tetapi dia berharap untuk mendorongnya kembali. Pada saat ini, Gu Han sudah mengerti apa yang ingin dilakukan oleh Tuan Muda ke-9 Neter ke-14 ini. Dengan keterampilan mendalam Zhan Lunhui, dia sudah berada pada tingkat di mana dia tidak bisa dibunuh dengan paksa. Pasti ada cara lain untuk membunuhnya, dan saat ini, jika mereka ingin Zhan Lunhui mati, satu-satunya cara adalah dorong bajangan ini ke gunung berapi. Gunung berapi meletus karena Anda, Zhan Lunhui. Maka biarkan kamu, Zhan Lunhui, dikirim ke kematianmu oleh gunung berapi. Zhan Lunhui pertama kali didorong oleh dua kekuatan luar biasa saat dia mendekat ke mulut gunung berapi. Dia tidak memiliki tangan yang bebas untuk menyerang balik. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 1148. Membakar iblis di gunung berapi. Dua pedang yang tertancap di dadanya seperti dua roket, mendorong Zhan Lunhui kembali dengan kekuatan besar. Dia terbang mundur dengan cepat. Seperti sambaran petir, seperti meteor yang jatuh, dan dia didorong semakin dekat ke mulut gunung berapi. Gu Han menggunakan semua kekuatannya, menyalurkan semua suan ki-nya ke pedangnya untuk mempercepat kekuatan. Ujung jubahnya mulai berasap, tapi dia masih memiliki tatapan penuh tekad di matanya. Kebenciannya terbukti, bahkan jika dia harus mati dengan keberadaan yang menyedihkan ini yang membawa bahaya bagi dunia, Gu Han tidak menyesal. Zhan Lunhui dapat dengan jelas merasakan panas yang membara semakin dekat ke punggung ini. Dia mengeluarkan raungan marah. Dia marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Jun Mo Xie menggertakkan giginya, tangannya di atas darah api kuning, mendorong ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Benda tua bajangan ini sudah memakan hampir 1000 pukulan dari Jun Mo Xie, tapi Jun Mo Xie tidak cukup kuat. Dia tidak bisa membunuhnya. Saat ini adalah satu-satunya cara untuk membunuhnya. Di pagoda Hongjun, Mei Sueyan berulang kali berlari untuk membangun momentum sebelum mengirim dirinya terbang ke depan. Mengetuk punggung Jun Mo Xie dengan sekuat tenaga. Dengan melakukan ini berulang kali, dengan setiap benturan, Jun Mo Xie akan dapat mempercepat dorongan. Suara mendesing. Ada peluit tajam saat Saint Venerable dari Heaven Sane Palace mengirim dirinya terbang ke depan seperti bola meriam, menghantam punggung Gu Han dengan keras. Mengirim Gu Han ke depan lebih cepat. Apa yang mereka lakukan mirip dengan apa yang dilakukan Mei Sueyan, tapi ada perbedaan mendasar. Mei Sueyan adalah satu-satunya orang di dunia ini yang paling memahami kultivasi Jun Mo Xie. Dia sudah menghitung berapa banyak kekuatan yang harus dia gunakan saat menggunakan dampak ketukannya untuk membantu Jun Mo Xie, agar tidak terlalu membebaninya. Dan Tuan Muda Jun telah mengalami transformasi oleh pagoda Hongjun. Tubuhnya kuat dan fasih dalam berbagai cara bertarung, jadi dia tidak menderita luka apapun meskipun dia dipukul berulang kali. Tapi itu berbeda untuk Gu Han.
Guhan telah menyalurkan semua kekuatannya ke pedangnya. Perlindungan Xuan Qi-nya berada pada titik terendah. Dan ahli dari Heaven Sane Palace di belakang telah datang dengan kekuatan penuh. Meskipun itu telah meningkatkan kekuatan secara luar biasa, itu juga mengakibatkan Guhan mengalami lebih banyak luka. Beban di tubuhnya bertambah, tapi Guhan meludahkan seteguk darah, menggertakkan giginya dan berteriak lagi. Guhan sangat membenci Zhan Lunhui. Iblis ini harus dibasmi, baik untuk dunia atau untuk dirinya sendiri. Dia sudah memutuskan untuk binasa bersama. Meskipun luka-lukanya memburuk, dia tidak mempertimbangkan keselamatannya sendiri dan meminta lebih banyak kekuatan. Dengan dampak yang berulang, Zhan Lunhui hanya berjarak 200 zang dari gunung berapi terdekat. Jarak seperti ini pada dasarnya adalah posisi sentral dari gunung berapi yang meletus. Pakaian Guhan sudah berubah menjadi abu. Rambutnya juga mulai mengeriting dan berasap. Sebelum benar-benar berubah menjadi abu, Zhan Lunhui mengeluarkan raungan gila, darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia jelas telah menggunakan semacam teknik rahasia yang melukai diri sendiri untuk terus meningkatkan kekuatannya. Melawan dengan kekuatan besar, berharap untuk membebaskan diri dari kesulitannya. Di bawah perlawanannya yang kuat, mereka semakin dekat ke mulut gunung berapi. Tapi mereka melambat. Jika terus seperti ini, ada kemungkinan Zhan Lunhui bisa melarikan diri tepat sebelum mereka memasuki gunung berapi. Mungkin 1000 derajat di sana, tetapi dengan kultivasi mendalam Zhan Lunhui, dia masih bisa melarikan diri. Mereka semakin dekat sekarang. Ekspresi cemas muncul di wajah Jun Moxie. Ekspresi kemarahan dan kesedihan ada di wajah Guhan. Mereka berdua, dan Mei Sueyan yang berada di pagoda Hongjun, sudah menggunakan kekuatan penuh mereka. Saat ini, mereka sudah memasuki zona terlarang. Orang-orang di belakang tidak bisa membantu mereka lagi. Jika mereka ingin membantu dengan paksa, mereka hanya akan membuang nyawa mereka. Karena ini sudah terlalu dekat dengan mulut gunung berapi, intervensi sembarangan tidak membantu. Mereka hanya akan membuang hidup mereka. 10 zang tersisa. Hanya ada 10 zang yang tersisa. Magma terik tepat di depan mata mereka itu masih melesat ke langit dengan marah. Sudah tak terhitung banyaknya batu merah terbakar yang berterbangan, dan terus-menerus mendarat di tubuh Guhan dan Zhan Lunhui. Kulit di tubuh Guhan sudah berkerut, dan asap muncul dari mereka, tapi Zhan Lunhui benar-benar terhenti. Dia perlahan mengangkat kepalanya, sudut bibirnya melengkung, menjadi seringai sinis, meskipun asap keluar dari punggungnya, seluruh tubuhnya praktis melepuh dari lahar panas yang mendidih, tapi dia akhirnya menghentikan dirinya untuk mundur. Hanya ada 10 zang yang tersisa. Seandainya ada waktu lain, Sky Xuan, atau bahkan Earth Xuan dapat dengan mudah mengatasinya, tapi sekarang, itu telah menjadi jarak yang tidak mungkin untuk dilewati. Di belakang, para ahli dari Heaven Sane Palace yang mengejar mereka juga memperhatikan hal ini. Seketika, seseorang melompat keluar. Semua orang mengamuk, sama seperti Guhan. Mereka ingin Zhan Lunhui mati. Untuk tujuan ini, mereka bersedia membayar berapapun harga yang dibutuhkan, termasuk kehidupan mereka sendiri. Satu orang berteriak, semuanya berhenti berkelahi. Kalian semua berhenti, biarkan aku yang melakukannya. Dia tidak menunggu jawaban. Dia melompat ke udara, meregangkan kakinya. Cepat, dia berteriak. Ekspresi kesedihan muncul di wajah semua orang saat air mata mengalir di wajah mereka, tapi sekarang bukan waktunya untuk emosional. Mereka semua yang hadir telah hidup selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa ini adalah saat yang kritis? Penundaan kecil apapun, itu bisa terjadi dalam sekejap mata dan seluruh situasi mungkin akan berubah. Tanpa waktu untuk berduka, semua orang mengeluarkan raungan marah dengan air mata di mata mereka. Mereka menyalurkan semua kekuatan mereka dan melepaskannya pada saat yang sama. Semuanya menyerang kaki orang ini. Pada saat yang sama, Saint Venerable ini menendang kakinya ke belakang dengan kekuatan besar, meminjam kekuatan gabungan dari semua orang. Dengan energi kolosal, dia memantul seperti bola meriam, karena panasnya tempat ini, dan gesekan antara dia yang bergerak dengan kecepatan tinggi di udara, seluruh tubuhnya mulai terbakar, mengubahnya menjadi bola api. Pada saat di mana seringai jahat Zhan Lunhui hampir tidak punya waktu untuk berubah menjadi ekspresi terkejut, tubuh orang itu, dengan angin kencang dan api, dan sudah menghantamnya dengan ledakan keras. Saint Venerable ini mengumpulkan semua kekuatannya untuk mengunci cengkeramannya pada Zhan Lunhui.
menempel di tubuhnya. Dengan ledakan, dampak luar biasa ini membawa keduanya melewati 10 zang terakhir dan langsung ke lava mendidih, bersamaan dengan seruan keberatan Zhan Lunhui, kakak keempat Guhan menjerit, merasa seolah-olah hatinya sedang dipotong, dan baik Junmo Xie maupun Guhan masih melepaskan kekuatan terbesar mereka. Dengan menghilangnya Zhan Lunhui, keduanya tiba-tiba kehilangan kekuatan lawan dari depan, dan mau tidak mau jatuh ke depan menuju mulut gunung berapi yang berasap. Dari kelihatannya, mereka akan binasa bersamanya. Guhan memejamkan matanya, senyum puas di wajahnya. Mati seperti ini, meskipun masih ada beberapa penyesalan, itu sudah cukup. Di belakang, semua orang berteriak kaget. Sebelum panas yang menyilaukan dari gunung berapi, ada kilatan dan Guhan menghilang dari pandangan. Seluruh dunia menjadi sunyi. Hati semua orang dipenuhi dengan kesedihan dan penderitaan. Zhan Lunhui mungkin telah meninggal, tetapi mereka juga kehilangan Guhan, dan Tuan Muda 19 meter 14 yang tidak pernah menunjukkan dirinya juga tampaknya telah mati di sini. Tiba-tiba, ada lolongan kesakitan, sesosok manusia, ditutupi dengan lava merah membara yang terbang keluar dari gunung berapi dengan kecepatan tinggi. Dengan pekikan kesakitan, itu terbalik dan berguling turun dari sisi lain gunung berapi. Dan menghilang. Zhan Lunhui, dia jelas telah jatuh ke gunung berapi tadi. Saat ini, dia masih memiliki kekuatan untuk melompat keluar. Zhan Lunhui, pada saat hidup dan mati, mengorbankan jiwanya untuk melepaskan segel yang telah dia pasang pada dirinya 1000 tahun yang lalu. Dalam hitungan detik, dia kembali ke puncak kultivasinya. Dan akhirnya lolos dari gunung berapi. Tapi tubuh fisiknya sudah hancur. Jiwa reinkarnasi Zhan Kuang tidak hancur, tetapi tubuh Zhan Lunhui tidak dapat digunakan lagi. Zhan Lunhui telah menyegel jiwanya dalam ketakutan bahwa tubuhnya saat ini tidak mampu menanggung kekuatan dan kekuatan jiwanya dan meledak. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lagi. Jika dia tidak membuka segelnya, dia akan mati. Jadi dia memilih untuk melepaskan segelnya. Melepaskan semangat asli milik Zhan Kuang. Dan berhasil melarikan diri dari gunung berapi berbahaya ini. Bahkan saat itu, Zhan Lunhui telah menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Tidak hanya tubuh fisiknya yang hancur, rohnya juga setengah hancur. Apakah dia benar-benar berhasil bertahan masih harus dilihat. Pada saat semua orang terkejut, mereka melihat sosok lain terbang dari gunung berapi terhadap diri mereka sendiri. Ketika itu semakin dekat, kegembiraan mereka menyadari bahwa itu adalah Guhan. Tidak hanya Guhan yang terkutuk tidak mati, tidak ada banyak kerusakan pada tubuhnya, karena Junmo Xie tidak mengungkapkan dirinya, suhu tinggi gunung berapi tidak berpengaruh banyak padanya. Jadi pada saat terakhir, Tuan Muda Jun meraih Guhan dan melemparkannya ke pagoda Hongjun. Tuan Muda Jun masih memiliki perasaan pada Guhan. Guhan sudah mengakui nasibnya, dan menutup matanya untuk menunggu kematiannya. Dia sudah memenuhi keinginannya, dan dia tidak memiliki terlalu banyak penyesalan. Tetapi pada saat suhu yang terik akan menerpanya, semua panas itu menghilang, seolah-olah dia telah memasuki tempat yang menarik. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Dia akan membuka matanya tetapi dia sudah dilempar keluar. Ketika dia akhirnya membuka matanya lagi, dia menyadari bahwa dia dikelilingi oleh semua orang dari Heaven Saint Palace dan jauh dari gunung berapi. Dia nyaris lolos dari kematian. Faktanya, pada saat Zhan Lunhui muncul dari gunung berapi, Junmo Xie sudah terbang mengejarnya. Pertempuran melawan Zhan Lunhui ini telah memberi Junmo Xie terlalu banyak peringatan. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 1149. Setan berkurang, Raja Jahat muncul. Memikirkan bahwa benar-benar ada seorang ahli yang tidak bisa dibunuh di dunia ini. Dengan ketajaman darah api kuning yang tak terkalahkan setelah semua pemurnian itu masih tidak dapat merusak perlindungan di tubuhnya. Dan tubuh ini adalah tubuh yang telah diambil alih oleh Zhan Lunhui. Dan bukan tubuh aslinya. Lalu, jika dia benar-benar kembali ke bentuk puncaknya, seberapa menakutkan dia nantinya? Kali ini, mereka berhasil mencapai hasil ini hanya karena dia dicegat oleh Junmo Xie saat cemas akan melarikan diri.
Dan mereka akhirnya memperoleh kemenangan dengan dukungan penuh dari semua orang dari Heaven Saint Palace, mempertaruhkan hidup mereka dan segalanya. Dan serangan tanpa pamrih oleh Guhan dan yang lainnya. Dan dukungan penuh dari Mei Sueyan di Pagoda Hongjun. Dan seseorang seperti Zhan Lunhui, demi membuat keluarga Zhan memonopoli misti ilusori Manor, bersedia membuat kehidupan umum benua Suan kacau balau. Seseorang yang ambisius ini tidak diragukan lagi merupakan bencana besar jika dia terus dibiarkan hidup di dunia ini. Jika orang ini benar-benar bermaksud menjadikan Evil Monarch Manor sebagai musuh, selain Jun Moxie sendiri, tidak ada orang lain di Evil Monarch Manor yang besar yang bisa melarikan diri dari pengejarannya. Bahkan magma gunung berapi tidak cukup untuk membunuhnya. Untuk bisa datang melompat keluar lagi, itu sangat menakutkan. Dan sekarang, Evil Monarch Manor telah benar-benar menyinggung keluarga Zhan. Zhan Lunhui, keberadaan yang gigih ini tidak diragukan lagi menjadi faktor penting yang menentukan hasil dari kedua keluarga ini. Setelah menyaksikan kehebatan Zhan Lunhui yang menakutkan, Jun Moxie yakin akan satu hal. Jika Zhan Lunhui tidak mati, dia tidak akan pernah bisa beristirahat atau makan dengan tenang. Saat ini, dia menderita luka parah, dan jiwanya akan binasa. Ini adalah kesempatan emas yang dianugerahkan oleh surga. Ambil nyawanya saat dia lemah. Dia terbang di atas mulut gunung berapi dengan suara mendesing, bergegas ke tempat Zhan Lunhui jatuh sebelumnya. Itu adalah lautan magma di bawah. Itu adalah wilayah tengah dari 6 gunung berapi yang meletus. Ini awalnya cekungan, tapi sekarang, itu benar-benar dipenuhi dengan magma. Jun Moxie mencari di sekitar gunung berapi untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menemukan mayat Zhan Lunhui di salah satunya. Bencana yang tiba-tiba ini telah membunuh 10.000 orang. Secara alami sulit untuk menentukan berapa banyak mayat yang telah tenggelam oleh magma. Tapi bagaimana mungkin untuk menentukan bahwa mayat ini milik Zhan Lunhui? Itu sederhana. Di lautan magma raksasa ini, satu-satunya kerangka yang tersisa adalah yang ini. Hanya seorang psiko seperti Zhan Lunhui, monster berusia 10.000 tahun, yang akan memiliki tubuh yang mampu menahan kehancuran oleh magma bahkan setelah rohnya meninggalkan kerangka, setidaknya, sampai Jun Moxie menemukannya. Ketika Jun Moxie menemukannya, dia tidak mengambil risiko penundaan dan menikam darah api kuning ke dalam kerangka ini yang dipenuhi dengan lava di bagian dalam. Darah api kuning mengeluarkan rengekan kecewa, terbang dengan lesu. Jun Moxie menghela nafas. Tidak salah lagi tubuh itu, tetapi roh itu sudah melarikan diri. Mayat ini hanyalah cangkang kosong. Bahkan jika itu dibuang, selain membusuk, itu tidak ada gunanya sama sekali. Zhan Lunhui, tidak. Arwah Zhan Lunhui sudah lama menghilang. Dengan pelarian ini, dia pasti akan lebih sulit ditemukan. Siapa yang tahu ke tubuh orang mana iblis tua itu akan memaksa jiwanya. Setelah Kaisar Suci meninggal, ada kemungkinan benih roh muncul. Untuk Saint Venerable, keadaan pikiran mereka akan menjadi bayi suci. Kedua bentuk ini tidak dapat secara langsung mengambil alih tubuh orang lain. Mereka hanya bisa memilih untuk memiliki tubuh bayi yang baru lahir. Tapi Zhan Lunhui adalah roh yang kuat yang telah melampaui semua ahli di dunia ini. Dia sudah melewati 2 tingkat kultivasi itu, jadi dia bisa langsung mengambil alih tubuh seseorang. Dan jiwa ini bisa mempertahankan kekuatan yang luar biasa. Tidak akan lama ketika kekuatannya tumbuh secara eksponensial. Jika tubuh yang dia ambil cukup bagus, dia bahkan memiliki kesempatan untuk kembali dan bangkit kembali untuk berdiri di puncak. Jun Moxie menghela nafas panjang. Kesempatan emas seperti itu, dengan situasi yang begitu menguntungkan, tetapi dia masih tidak dapat sepenuhnya membasmi lawan yang menakutkan ini. Itu benar-benar disesalkan. Tetapi karena hal-hal sudah sampai pada ini, tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Itu sudah menghilang di lautan lava yang tak berujung itu. Para ahli yang masih hidup dari 3 tanah suci bertukar pandang, semuanya memiliki ekspresi terkejut dan khawatir di wajah mereka. Hal yang menyenangkan adalah, Zhan Lunhui, lawan yang tampaknya tak terkalahkan dan tak terkalahkan ini, mati begitu saja. Kekhawatiran mereka adalah, ketiga tanah suci telah sepenuhnya musnah, jadi bagaimana mereka akan menghadapi perang untuk merebut surga?
Juga tidak ada banyak arti dalam perang untuk merebut surga lagi. Karena Pillar of Heaven's Mountains sudah runtuh, penghalang alami sudah hilang. Ras aneh bisa memasuki benua Suan-Suan dengan bebas. Dengan kepribadian ras yang aneh, dapatkah mereka benar-benar berharap bahwa mereka akan menepati janji mereka dan mengambil bagian dalam perang untuk merebut surga? Apakah mereka semua akan menjadi pendosa terbesar dalam sejarah? Setelah bersukacita dalam kemenangan mereka, mereka semua menatap kosong ke gunung berapi yang memuntahkan lava tanpa henti. Semua pikiran mereka berputar-putar. Tepat pada saat ini, sesosok melintas di depan mereka. Seorang pemuda berbaju putih muncul di hadapan mereka semua. Ku Hui menyipitkan matanya. Jun Mosie, semua orang juga langsung mengenali masa mudanya yang kurang ajar yang telah bertarung dengan mereka di Gunung Surga Sein. Semua orang pasti memiliki ingatan yang hebat. Jun Mosie terang-terangan memuji. Kemudian wajahnya berubah serius. Dapatkah seseorang memberitahu saya apa yang terjadi di sini? Mengapa Pillar of Heaven's Mountains menjadi seperti ini? Lalu dia menunjuk ke gunung berapi di sekitarnya. Bukankah itu semua karena hal terkutuk dan bajangan itu Zan Lun Hui? Cheng Yin Xiao menghela nafas. Kemudian dia memutar matanya dan berkata, "Kamu benar-benar datang pada waktu yang sangat kebetulan. Kami baru saja selesai melawan Zan Lun Hui, lalu kamu keluar. Apakah Anda telah menonton dari samping? Apakah pertempuran itu menarik?" Wajah semua orang menjadi gelap setelah mendengar apa yang dikatakan Cheng Yin Xiao. Semua orang jelas tentang betapa berbahayanya pertempuran sebelumnya. Jun Mosie muncul pada waktu yang sangat kebetulan. Tidak mungkin itu terjadi secara kebetulan. Pertempuran sebelumnya mengguncang bumi. Bahkan jika Jun Mosie benar-benar terburu-buru dalam perjalanannya, saat dia mendeteksi kecakapan yang mengejutkan itu, dia pasti akan bergegas untuk mencapai dan memahami situasinya. Tidak mungkin dia akan datang terlambat. Mungkinkah anak ini duduk di samping dan melihat kami berkelahi? Berharap kedua belah pihak akan mengalami cedera parah sehingga dia bisa menuai manfaatnya? Jun Mosie mendecakkan lidahnya dan berkata dengan dingin, "Tonton dari samping? Menyenangkan. Kursi ini awalnya ingin menonton dari samping. Tetapi pertunjukan yang Anda buat ini sama sekali tidak menarik, jadi saya hanya bisa naik ke atas panggung sendiri. Jika bukan karena penampilan menarik kursi ini, Zan Lun Hui akan lolos, dan kalian semua pasti sudah mati di gunung berapi itu." Jun Mosie tertawa terbahak-bahak dan dengan membalik pergelangan tangannya, pedang panjang menyilaukan yang diselimuti api dingin muncul di tangannya. Saat pedang ini muncul, ada aura arogan di udara. Seolah-olah di hadapan pedang ini, semua ahli dunia hanyalah serangga. Itu adalah pedang terbang surgawi. Itu telah menyerang Zan Lun Hui sebelumnya. Pedang suci yang dengan kekuatannya sendiri, menghentikan Zan Lun Hui, dan memaksanya masuk ke dalam gunung berapi. Kemudian, dengan putaran tangan kirinya, pedang hitam dingin muncul di tangannya. Itu mengedipkan matanya dengan menakutkan, seperti jiwa yang menghela nafas. Itu adalah pedang 9 Nether Frost. Mungkinkah orang yang bertarung dengan Zan Lun Hui bukanlah Tuan Muda 19 Nether? Tapi kamu, Jun Mosie? Semua orang menangis kaget. Ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Jadi dia adalah orang yang paling penting dalam membunuh Zan Lun Hui. Kekuatan tempur utama dalam pertempuran ini. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat banyak. Tetapi sekarang, mereka ingin memfitnah orang yang paling banyak berkontribusi menonton dari pinggir. Ini bukan kesalahpahaman kecil. Seketika, semua ahli merasa malu. Mereka bukan Mo Wu Dao. Kulit mereka tidak setebal itu. Lupakan saja, jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting ini. Ayo turun dan bicara. Jun Mosie berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mengejar begitu lama, semua orang, terlepas dari kehebatan mereka, mau tak mau merasa sedikit lelah. Terutama ketegangan di pikiran mereka. Dan yang terpenting, tempat ini memang bukan tempat yang cocok untuk ngobrol. Di bawah saran Jun Mosie, semua orang pindah dari wilayah gunung berapi yang meletus. Meskipun masih panas, itu tidak membebani mereka dengan kekuatan mereka.
Para ahli yang tersisa dari Heaven Saint Palace ini memiliki ekspresi yang sangat tidak nyaman di wajah mereka. Mereka saling memandang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang tahu bagaimana memulainya. Setelah menghela nafas, Gu Han yang setengah mati berdiri dengan susah payah. Dia terengah-engah dan menangis. Tuan Jun, Anda telah melihat situasi saat ini. Saya akan melewatkan semua basa-basi tentang rasa terima kasih. Saya hanya akan berbagi secara singkat tentang apa yang menarik minat Manor Lord Jun. Jun Mo Xie mengangguk. Tapi ada kilatan lain dan Mei Sueyan muncul di hadapan semua orang. Semua orang terkejut lagi. Mereka tidak tahu bagaimana Raja Jahat berhasil bertarung sambil tetap bersembunyi. Bagaimana dia mengungkapkan dirinya, dan saat ini, mereka sedang melihat penguasa Tianfa, Mei Sueyan, muncul dengan cara yang aneh, tetapi mereka semua tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk terkejut. Mereka hanya bisa memaksanya. Tapi kesuraman di mata mereka masih terlihat jelas. Mei Sueyan telah disembunyikan di pagoda Hongjun sepanjang waktu. Dia memiliki pemahaman tentang apa yang terjadi di luar, tapi itu masih belum akurat. Melihat keadaan menyedihkan dan mengerikan yang dialami semua orang, meskipun mempersiapkan diri secara mental untuk itu, dia masih terkejut. Tapi dia menahannya setelah melihat tatapan mengisyaratkan Jun Mo Xie padanya. Di belakang semua orang, Qiao Ying berdiri diam. Matanya tak bernyawa dan wajahnya pucat. Matanya hanya cerah dan mendapatkan kembali sedikit warna ketika dia pertama kali melihat Jun Mo Xie sebelumnya, tetapi memudar tak lama kemudian. Selama 1000 tahun, Qiao Ying telah merawat semua ramuan roh dan bibit dari Heaven Saint Palace, termasuk lotus yang indah. Tanaman yang tak ternilai ini adalah apa yang ada di pikiran Qiao Ying, tapi saat ini, mereka semua hancur. Itu setara dengan upaya Qiao Ying 1000 tahun dihancurkan dalam satu hari. Saat ini, hanya ada perasaan kehilangan yang tak berkesudahan di hati Qiao Ying, tanpa tempat untuk menetap. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 1150. 9 Pasir Hisap Ilusi. Melihat semua orang duduk, dia tanpa sadar mengikutinya, tetapi matanya kosong seolah-olah tidak ada kehidupan di dalamnya lagi. Gu Han menarik napas dalam-dalam, cahaya warna-warni beredar di sekujur tubuhnya. Suan Qi-nya berubah warna dari hitam, lalu merah, hijau. Setelah berubah berkali-kali, dia meludahkan gumpalan darah hitam yang gelap. Kemudian, dagingnya yang bernanah dan kulitnya yang hangus mulai perlahan terlepas dari tubuhnya. Setelah keropeng jatuh, lapisan baru daging putih terungkap. Seandainya itu orang biasa, dengan luka parah seperti itu, dia mungkin akan mati berkali-kali. Tapi Gu Han berhasil pulih sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Setidaknya, di permukaan. Luka-lukanya tidak lagi menjadi masalah, tapi penampilannya. Gu Han telah berkoordinasi dengan Jun Mo Xie untuk memaksa Zhan Lun Hui ke gunung berapi tadi. Dia menggunakan semua kultivasinya pada kekuatan pendorong, menurunkan pertahanannya ke level terendah. Semua pakaiannya hangus terbakar. Bahkan rambut dan alisnya rusak. Itu bukan masalah ketika dia dalam kondisi yang benar-benar menyesal sebelumnya. Benar-benar hitam pekat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi sekarang, tubuhnya telah pulih. Daging barunya yang seperti susu dan lembut terlihat cukup bagus. Tapi dia benar-benar terbuka, membuatnya sedikit. Tuan Muda Jun terkikik dalam hati. Ketika dia pertama kali bertemu dengan lelaki tua ini, dia memiliki suasana hati-hati dan anggun. Kemegahan tak berujung dari seorang ahli dunia lain. Saat ini, dia terlihat sangat menyesal. Tapi pikiran pertama Jun Mo Xie adalah mengambil jubah dan menyerahkannya. Gu Han menerimanya tanpa sadar. Tetapi kesadaran mengejutkannya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi merah padam, mengenakan jubah itu dengan bingung. Luka-lukanya telah pulih, tetapi penampilannya sangat tidak pantas. Dia tidak jauh berbeda dari penampilan Zhan Lun Hui sebelumnya. Meskipun ada masalah mendesak yang harus mereka selesaikan, dan seorang pria berkarakter tidak peduli dengan hal-hal sepele. Tetapi ada wanita yang hadir di sini, itu tidak seperti yang lain dari Heaven Saint Palace tidak memikirkan hal ini. Tetapi mereka tidak seperti Tuan Muda Jun yang membawa dunia kemanapun dia pergi untuk memproduksi pakaian kapan saja.
Jika mereka ingin menawarkan pakaian, mereka harus memberikan yang ada di tubuh mereka, yang sudah robek dan compang camping. Keluarga Zan, pelakunya yang menyebabkan bencana ini adalah Zan Kuang. Gu Han mengejek dan berkata dengan gigi terkatup. Keluarga Zan adalah leluhur keluarga Zan dari Misty Illusory Manor. Dan pada saat yang sama, salah satu dari 8 murid Manor Lord pertama dari Misty Illusory Manor, Miao King Cheng. Satu-satunya yang tersisa, Jun Mo Xie mengangguk. Apa penyebabnya? Gu Han mengejek saat wajahnya berkerut. Semuanya berawal dari keserakahan. Selama 10.000 tahun, sejak Misty Illusory Manor didirikan, ia memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan 3 tanah suci. Ketika Tuan Muda pertama leluhur menyegel pilar pegunungan surga yang memisahkan benua menjadi 2, demi memastikan segel itu bertahan selamanya, ia mendirikan 9 formasi nirvana pasir hisap ilusi di kuil leluhur dari 3 tanah suci, menggunakannya untuk menyerap ki spiritual surga bumi dan mengubahnya menjadi 9 pasir hisap ilusi. Kemudian 9 pasir hisap ilusi memastikan kelangsungan formasi, 9 pasir hisap ilusi. Formasi nirvana, Jun Mo Xie bergumam. Jadi itu alasannya. Dan alasan mengapa Misty Illusory Manor dapat dibentuk adalah karena 9 mutiara surgawi ilusi yang ditinggalkan oleh Tuan Muda pertama 9 neter. Itu juga merupakan formasi langit dan bumi yang kompleks yang mampu memindahkan langit dan bumi, matahari dan bulan ke dalam ruang kecil. Yang mengarah pada pembentukan Misty Illusory Manor. Tetapi jika Misty Illusory Manor ingin terus eksis, setiap 1000 tahun mereka harus memasuki formasi untuk menambah jumlah tertentu dari Nine Illusory Quicksand. Saat ini rusak, itu berarti bahwa seluruh ranah Misty Illusory Manor akan runtuh. Gu Han menghela nafas panjang. Dan bencana hari ini dimulai dari masalah ini. Jun Mo Xie menyadari sepenuhnya. Jika formasi di Misty Illusory Manor tidak dilengkapi dengan Nine Illusory Quicksand, pohon suci pelangi, yang merupakan sumber kehidupan di Misty Illusory Manor, akan layu dan mati dalam waktu singkat. Jika pohon suci pelangi mati, seluruh Misty Illusory Manor, bersama dengan semua kehidupan di dalamnya, semuanya akan berubah menjadi debu. Saat itu, Tuan Muda pertama 9 neter memiliki keraguan bahwa ketiga tanah suci akan dengan sengaja menghapus Misty Illusory Manor. Meskipun formasi 9 pasir hisap nirvana ilusi, yang menjadi segel pilar pegunungan surga, diatur di batas tanah suci, formasi ini perlu dipertahankan dan dioperasikan. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh seseorang dari Misty Illusory Manor. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Jun Mo Xie, tahu bahwa dia bingung. Tuan Muda pertama 9 neter pernah memberikan satu set keterampilan Suan, tetapi kemudian, itu diimprovisasi dan akhirnya diberikan kepada 4 murid agung. Tetapi efek dari keterampilan Suan mereka semua berbeda. Di antaranya, garis keturunan senior Miao King Cheng menerima keterampilan yang benar-benar dapat mendorong formasi 9 pasir hisap nirvana ilusi. Dan hanya mereka yang berkultivasi Saint Venerable ke atas yang bisa melakukannya. Jun Mo Xie mengangguk. Ini adalah rencana terbaik untuk kerjasama dan koeksistensi yang saling menguntungkan. Dan selain dari efeknya sebagai segel dari Pillar of Heaven's Mountain, formasi 9 pasir hisap nirvana ilusi ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Mereka yang merupakan Saint Venerable dan di bawahnya sama sekali tidak memiliki cara untuk memasukinya. Bahkan jika Saint Venerable memasukinya, semua kekuatan mereka akan hilang saat mereka memasukinya. Tidak peduli seberapa kuat mereka menjadi setara dengan rakyat biasa. Dengan kekuatan orang biasa, jumlah 9 pasir hisap ilusi yang bisa mereka keluarkan cukup untuk 1000 tahun. Mungkin, sedikit lebih, tapi itu tidak akan signifikan. Jun Mo Xie menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba mengembangkan kekaguman yang tulus untuk Tuan Muda pertama 9 neter. Orang gila yang kurang ajar ini, nomor 1 di sepanjang sejarah, telah begitu rumit dalam pertimbangannya untuk murid-muridnya. Pengaturan ini tidak diragukan lagi hampir sempurna. Itu menekan 3 tanah suci dari mengembangkan niat jahat untuk menjadi satu-satunya kekuatan dan juga memotong kemungkinan Misty Illusory Manor untuk melakukan hal yang sama.
dan memaksa mereka untuk bertahan dan hidup berdampingan secara harmonis untuk selamanya. Tidak heran 3 tanah suci bisa bertahan selama 10.000 tahun, jadi semuanya, alasan sebenarnya adalah karena formasi 9 pasir hisap nirvana ilusi ini, setiap 1000 tahun, Misti Illusory Manor akan muncul untuk mengumpulkan dan menjaga sirkulasi formasi nirvana. Ini tidak pernah berubah selama 10.000 tahun terakhir, dan tidak pernah ada kecelakaan. Dan 3 tanah suci juga membangun hubungan dengan Misti Illusory Manor untuk hubungan ini tentang keberadaan kita. Setiap kali Misti Illusory Manor datang, mereka akan membawa 2 tandan buah suci 7 warna. Dan tanah suci akan memberi mereka 2 teratai indah. Sebut saja pertukaran, atau balas budi dengan kesopanan. 10.000 tahun berlalu seperti ini, dengan damai. Guhan berkata dengan sungguh-sungguh. Beberapa hari yang lalu, Zan Lunhui, yang merupakan reinkarnasi dari Zan Kuang, tiba-tiba datang ke Gunung Surga Sein dan meminta untuk bertemu denganku. Mengatakan bahwa perang merebut surga akan segera terjadi, dia takut itu akan mengganggu persiapan tanah suci untuk perang merebut surga, dan secara khusus datang untuk mempertahankan formasi, dan pada saat yang sama, mengambil 9 pasir hisap ilusi untuk 1000 tahun ini. Jun Mo Xie mengangkat alis, ekspresi bertanya di wajahnya. Guhan tertawa getir. Kamu tidak perlu bertanya. Itu memang belum 1000 tahun. Sungguh tiba-tiba kedatangan Zan Lunhui. Tapi karena Pillar of Heaven's Mountains runtuh sekali, 8.000 tahun yang lalu, itu meninggalkan dampak besar pada formasi 9 pasir hisap nirvana ilusi. Belakangan ini, segel pilar pegunungan surga kadang-kadang menunjukkan tanda-tanda melonggar. Perang untuk merebut surga sudah dekat, dan 3 tanah suci memang lemah. Kami tidak memiliki keyakinan akan kemenangan penuh. Mungkin juga kita benar-benar musnah dalam pertempuran ini. Zan Lunhui yang datang untuk perawatan juga terbiasa dengan pemikiran bahwa bahkan jika kita semua mati dalam pertempuran kali ini, formasi 9 pasir hisap nirvana ilusi ini masih akan dapat terus bekerja, dan setidaknya, itu dapat bertahan selama 1000 tahun. Ras aneh masih bisa menyerang benua Suan-Suan, tetapi hanya mereka yang sangat kuat yang bisa masuk. Pada saat yang sama, kami percaya bahwa Misti Illusory Manor tidak akan duduk dan melihat sumber kehidupan mereka sendiri ditinggalkan tangan orang lain, untuk waktu yang lama. Bahkan jika 3 tanah suci berkurang, Misti Illusory Manor juga akan datang dan mempertahankan tempat ini atas kemauan mereka sendiri. Jadi setelah kami semua mendiskusikannya, kami menyetujui permintaan Zan Lunhui. Pada saat itu, kita semua tidak tahu bahwa dia adalah Zan Kuang sejak saat itu. Guhan tertawa kecil. Kami mungkin tidak terlalu kuat, tetapi kami yakin akan berurusan dengan Saint Venerable tingkat keempat. Bahkan jika dia bermaksud bermain trik, kita akan bisa menghentikannya tepat waktu. Tapi siapa yang tahu, wajah Guhan mulai memerah dan dia terbatuk keras, ekspresi kebencian di wajahnya. Siapa yang tahu, Zan Lunhui ini, dia adalah leluhur keluarga Zan di Misti Illusory Manor. Zan Kuang benar-benar gila, memanfaatkan kultivasinya yang telah lama melampaui Saint Venerable, Saint Monarch, dan hampir mencapai Rana Sage. Formasi Nine Illusory Quicksand Nirvana hampir tidak berpengaruh padanya, jadi dia secara paksa mengambil sejumlah besar Nine Illusory Quicksand dari formasi semua akumulasi dari 10.000 tahun. Dia lepas landas dengan semua itu, tidak meninggalkan sedikit pun. Saat dia berbicara, semua orang dari Heaven Saint Palace mengepalkan tangan mereka dengan erat. Ekspresi kemarahan dan frustrasi di wajah mereka. 9 pasir hisap ilusi yang diambil Zan Kuang dapat memasok Misti Illusory Manor selama 1.000.000 tahun. Zan Kuang benar-benar murid terbaik Miao Qincheng. Seperti yang diharapkan, dia berencana jauh ke depan. Haha, langkah ini benar-benar menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Tapi ketika dia mengambil semua 9 pasir hisap ilusi, formasi Nirvana tidak bisa lagi bekerja. Tidak mungkin kita bisa mengumpulkan 9 pasir hisap ilusi yang cukup untuk menjaga formasi 9 pasir hisap Nirvana 9 ilusi berjalan dalam beberapa hari. Guhan tertawa pahit. Tanpa 9 pasir hisap ilusi, lalu apakah masih bisa disebut formasi 9 pasir hisap Nirvana? Pada saat yang sama Zan Kuang keluar.
Pilar pegunungan surga tiba-tiba mulai bergoyang. Saya tahu ada sesuatu yang salah dan segera menanyai Zhan Kuang. Apa yang sebenarnya kamu lakukan di sana? Wajah Guhan berkedut. Zhan Kuang mencoba memberikan penjelasan bahwa setelah pemeliharaan formasi kali ini, segel pilar pegunungan surga akan lebih aman setelah putaran gempa ini. Junmo Xie memutar matanya. Zhan Kuang ini benar-benar tidak buruk. Untuk bisa menjadi tak tahu malu ini, itu benar-benar ranahnya sendiri. Bersambung ke chapter 1151. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.